Hai para saudarers, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Pemuda Pemilik Kekuatan Dewa Api. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di sebuah tempat, tepatnya di Gunung Tu yang terlihat begitu indah, yang di dalamnya terdapat banyak sekali siluman yang dipimpin oleh Shiji yang merupakan siluman rubah hitam. Namun dikarenakan ia yang ingin menguasai 6 wilayah sehingga klan manusia tidak terima dan menyerang tempat tersebut, yang membuat Gunung Tu menjadi rusak karena mereka yang berperang di tempat itu selama 300 tahun lamanya. Tak lama kemudian, datanglah Tusan yang merupakan siluman rubah merah yang mengetahui Gunung Tu rusak karena ulah dari perbuatan Shiji itu sendiri, sehingga ia pun ingin menghentikan peperangan tersebut dan mengalahkannya. Tusan yang berhasil mengalahkannya, sehingga ia pun menjadi pemimpin di Gunung Tu untuk menggantikan Shiji. Yang ternyata di dalam Gunung Tu terdapat sebuah pohon keramat yang bernama pohon kepahitan, inti pohon klan siluman yang menentukan dua siluman apakah berjodoh atau tidak di saat kedua siluman yang memiliki rencana untuk menikah. Dan itu ditentukan dari bunga yang mereka dapatkan dari pohon tersebut di saat terjatuh. Di sisi lain, terlihat seorang manusia bernama Yuchu yang sedang berlari dikarenakan telah dikejar oleh dua orang yang ingin menangkapnya, hingga ia pun memasuki wilayah Gunung Tu karena ini merupakan jalan satu-satunya ia selamat dari kedua orang tersebut. Kedua orang itu merupakan pendekar yang bernama Liu dan Lau yang berasal dari klan manusia yang ingin menangkap Yuchu dikarenakan Yuchu yang memiliki kekuatan besar di dalam dirinya. Dan benar saja kedua manusia itu tidak bisa memasuki wilayah itu dikarenakan Gunung Tu yang dijaga ketat oleh Tusan yang merupakan pemimpin klan siluman. Setelah itu Tusan pun memerintahkan kedua adiknya itu untuk membawa Yuchu dan mengajarinya teknik bela diri. Namun hal tersebut ditentang oleh kedua adiknya itu karena tidak mungkin seorang manusia untuk tinggal di tempat ini, bahkan diajari teknik bela diri oleh mereka. Akan tetapi Tusan tetap memaksa karena ia mengetahui identitas dari Yuchu sebenarnya yang bukan manusia biasa. Bahkan salah satu tetua di sana pun menolak permintaan dari Tusan karena manusia merupakan ancaman bagi mereka dan sangatlah berbahaya kalau tinggal di Gunung Tu ini. Namun Tusan tetap memaksa mereka untuk merawat Yuchu. Yang ternyata Tusan sudah mengetahui identitas dari Yuchu yang merupakan keturunan dari klan Dongfang yang memiliki kekuatan darah spiritual api dewa yang melegenda. Dan kalau anak ini berada di tangan yang salah, maka Gunung Tu miliknya tersebut akan musnah nantinya. Karena satu-satunya klan yang bisa menyalurkan energi ke dalam pohon kepahitan milik klan siluman hanya dari keluarga Dongfang. Dan seketika ia pun teringat di saat kedua orang tua Yuchu sedang bertugas dalam melakukan penyaluran energi spiritualnya ke dalam pohon kepahitan. Namun tiba-tiba kedua orang tua Yuchu dibunuh oleh Liu dan Lau. Tusan yang telat menyelamatkan kedua orang tua Yuchu, sehingga alasan itulah ia ingin merawatnya dikarenakan Yuchu satu-satunya keluarga terakhir dari klan Dongfang yang memiliki kekuatan darah spiritual api dewa agar pohon kepahitan milik klan silumannya tetap hidup. Di tempat lain, terlihat Liu dan Lau yang melaporkan kepada ketua sekte Wisma Gunung Api Dewa yang bernama Jin Renfeng kalau mereka gagal dalam menangkap Yuchu, yang membuat sang ketua sangatlah marah kepada mereka berdua. Kembali kepada Yuchu bersama adiknya Tusan bernama Rong. Ia dibawa ke sebuah pavilion kecil yang merupakan tempat tinggalnya yang jauh dari keramaian agar para siluman tidak mengganggu Yuchu.
Namun di saat Yuchu berlatih, justru ia tidak bisa mengeluarkan kekuatan spiritualnya tersebut yang membuat Tusan menjadi heran karena Yuchu yang begitu lemah sehingga ia harus lebih keras lagi untuk mengajarinya teknik bela diri agar Yuchu bisa mengeluarkan kekuatan api dewanya. Terlihat Yuchu yang terus berlatih setiap harinya. Hingga pada akhirnya ia pun mampu mengeluarkan api dewanya, walaupun kekuatan itu belum sempurna. Dengan melihat perkembangan itu, Tusan pun langsung memberikan kekuatan pengikat ke dalam tubuhnya agar Yuchu tidak bisa pergi dari Gunung Tu ini dan terus berlatih supaya Yuchu menjadi lebih kuat. Singkatnya, Yuchu yang melakukan pelatihan di bawah bimbingan Tusan hingga pada akhirnya ia pun menjadi pemuda yang cukup kuat. Terlihat Yuchu yang sudah menjadi pemuda dewasa merasa heran terhadap Tusan karena wajahnya yang selalu cantik dan tidak berubah sehingga Yuchu setiap harinya selalu menggodanya. Di sisi lain terlihat salah satu siluman serigala yang mendapatkan tugas dari Tusan tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita bernama Fucheng yang mengaku sedang kesasar. Ia pun diantar menuju perbatasan. Namun Fucheng menanyakan keberadaan seorang manusia yang tinggal di Gunung Tu yang membuat siluman itu pun terkejut dan memberitahukan nama manusia itu yaitu Yuchu. Namun seketika Fucheng pun langsung membunuhnya. Saat ini Tusan merasakan ada yang aneh dengan pohon kepahitan sehingga ia merasakan adanya kekuatan hitam yang sedang meresap ke dalam pohon tersebut. Mereka berdua pun mendatangi pohon itu untuk melihat keadaannya dan benar saja pohon di sana memiliki kekuatan hitam. Namun ia pun tidak berhasil memusnahkan kekuatan hitam tersebut sehingga ia harus mencari tahu sumber dari siapa orang yang telah mengirim kekuatan kegelapan ke dalam pohon itu. Kemudian Tusan menyelidiki siluman serigala yang tewas semalam dan ia menduga bahwa orang yang telah membunuhnya merupakan pendekar berkekuatan tinggi dan ditakutkan telah berhasil menyelinap ke dalam gunung Tu. Dan setelah dicek kematiannya, mereka pun mendapatkan bukti bahwa pembunuhnya merupakan seorang manusia. Yang ternyata Fucheng merupakan utusan dari Jin Renfeng. Lalu ia pun memberitahukan bahwa pemuda yang memiliki kekuatan darah spiritual api dewa bernama Yuchu dan pemuda itu masih hidup di bawah perlindungan dari Gunung Tu. Yang seketika Jin Renfeng pun teringat di saat akan berhasil mendapatkan kekuatan darah spiritual api dewa yang dimiliki oleh Yuchu. Namun tiba-tiba Tusan pun datang ke sana. Kembali kepada Yuchu yang berniat ingin membunuh kedua pendekar yang telah membunuh kedua orang tuanya. Hal pertama yang akan dilakukannya saat ini mengubah dirinya seperti salah satu murid klan siluman bernama Jiusang dalam mendekati temannya yaitu Liusang. Liusang yang melihat Jiusang di sana menjadi salah tingkah karena ia sangat menyukai sejak dulu. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh Yuchu yang saat ini sedang menyamar dan meminta sejumlah uang kepadanya. Setelah berhasil mendapatkan uang dari Yuchu, ia pun segera menemui Rong dan memberikan uang tersebut agar membiarkan ia pergi meninggalkan klan siluman sebentar. Namun Rong tidak memberikan izin dan harus melaporkannya terlebih dahulu kepada Tusan. Sedangkan Fucheng yang memiliki tugas dari perintah Jin Renfeng memaksa Liu dan Lau untuk menangkap Yuchu apapun caranya, yang apabila gagal kembali maka Jin Renfeng akan membunuh mereka berdua. Setelah itu mereka berdua melihat wanita dari klan siluman keluar. Wanita tersebut bernama Jiusang. Mereka berdua berniat menangkapnya untuk dijadikan sandera agar klan siluman mau menyerahkan Yuchu kepada mereka. Beruntungnya Yuchu datang tepat waktu untuk menolongnya, yang kebetulan ia juga mencari kedua pendekar tersebut untuk membunuhnya karena mereka yang telah membunuh kedua orang tuanya. Namun Yuchu gagal membunuh mereka berdua dikarenakan Yaya dan Tusan datang ke sana untuk mengusir kedua orang tersebut dan pergi dari wilayah Gunung Tu ini.
今日闹出了这番动静。 Setelah itu Yuchu memohon agar ia diizinkan untuk turun gunung memasuki klan manusia. Tujuan sebenarnya tetap sama, yaitu ingin balas dendam kematian kedua orang tuanya. Tusan yang memiliki rencana mengizinkan Yuchu, namun Yuchu akan dilatih terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatannya. Di sana dendam Yuchu semakin besar ketika teringat kebahagiaannya bersama kedua orang tuanya. 地瓜看着。 Tak lama kemudian Tusan pun datang ke sana dan ia pun mengingatkan untuk segera turun gunung, yang pada akhirnya Yuchu pun pergi meninggalkan gunung itu menuju dunia luar untuk pertama kalinya setelah 16 tahun lamanya. Hingga di malam harinya Yuchu telah tiba di klan manusia. Tanpa sengaja ia melihat kupu-kupu informasi dari ayah kalau Tusan saat ini ikut turun gunung untuk menyusulnya. Sesaat ia merasakan ada yang tidak beres terjadi kepada Tusan. Hal itu bisa ia rasakan karena mereka berdua saling terhubung satu sama lain. Dengan segera ia pun mencarinya. Setelah berhasil menemukan keberadaan Tusan, mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan sekte Wisma Gunung Api Dewa. Dengan mudah, Yuchu pun menghabisi mereka semua. Tak lama kemudian Qin Renfeng pun datang ke sana, dan ini semua memang bagian dari rencananya untuk membunuh Yuchu agar bisa diambil darah spiritualnya. Sehingga pertarungan pun terjadi hingga Tusan berhasil mengalahkan Qin Renfeng. Sementara itu Fu Cheng pun ditemui oleh Liu dan Lao untuk balas dendam atas perlakuan Fu Cheng terhadap mereka kemarin. Di saat Fu Cheng hampir dibunuh oleh mereka berdua, tiba-tiba Yuchu pun datang ke sana, bukan untuk menyelamatkan Fu Cheng, melainkan untuk membunuh Liu beserta Lao karena sudah membunuh kedua orang tuanya 16 tahun yang lalu. Dari sinilah Yuchu menggunakan kekuatannya untuk pertama kalinya dan berhasil menghabisi mereka berdua. Setelah Yuchu berhasil membalas dendamnya, ia pun tiba-tiba diserang oleh seseorang dari arah luar. Beruntung ia berhasil menepi serangan tersebut. Ternyata yang menyerangnya itu ulah dari Qin Renfeng. Namun Qin Renfeng gagal menemukannya karena Yuchu sudah pergi dari sana. Singkatnya, Yuchu mengunjungi makam kedua orang tuanya karena sudah 16 tahun ia tidak berkunjung. Kedatangannya ke sana untuk melaporkan kalau ia berhasil membunuh pelaku yang telah menghabisi nyawa kedua orang tuanya di saat dulu. Namun itu baru permulaan karena dalang dibalik ini semua adalah Qin Renfeng dan ia bertekad untuk membunuhnya. Hingga di malam harinya mereka berdua pun jalan-jalan. Lalu Yuchu pergi membeli permen kesukaannya, sementara Tusan mampir ke sebuah toko yang menjual topeng. Setelah itu ia menggunakan topeng tersebut di hadapan Yuchu. Hal itu membuat Yuchu seketika langsung terdiam di saat Tusan memberikan topeng tersebut kepadanya sebagai hadiah. Setelah kembali ke gunung itu, Yuchu kembali berlatih agar ia semakin kuat karena ia sadar untuk membunuh Qin Renfeng ia masih terlalu lemah. Namun anehnya di saat berlatih tenaga dalam, ia justru terkena serangan balik oleh darah spiritual di tubuhnya yang membuatnya terluka. Hal itu pun dapat dirasakan oleh Tusan dan segera mengecek keadaannya. Ternyata alasan ia terkena serangan balik karena darah spiritual di tubuh Yuchu saat ini masih tersegel. Maka dari itu ia dilarang memaksa untuk meningkatkan tenaga dalam secara sembarangan. Satu-satunya cara agar bisa ia jauh lebih kuat yaitu menghancurkan segelnya, dan dengan begitu kekuatan spiritualnya akan meningkat. Hingga keesokan harinya Yuchu yang sedang sendirian diserang oleh Guo. Karena Guo tidak suka terhadap manusia, Yuchu berhasil melumpuhkannya dengan memberikan peringatan kalau ia sudah lama tinggal di klan siluman dan meminta Guo sebagai pendatang supaya menjaga sikapnya.
Tidak terima diperlakukan seperti itu, Guo melaporkan kepada Tusan dan meminta agar segera mengusir Yuchu karena seorang manusia bukannya didukung. Ia justru dimarahi oleh Tusan dengan mengatakan kalau Yuchu sudah bagian dari klan siluman. Tanpa perintah darinya, seluruh siluman di Gunung Tu dilarang menyakiti Yuchu, apalagi mengusirnya. Mendengarkan hal tersebut, Guo pun hanya bisa terdiam. Sesaat Yuchu datang ke sana untuk memberikan makanan kepada Tusan. Dari sinilah Guo menyadari hubungan mereka berdua seperti tidak biasa. Di saat kembali ke rumah, Yuchu melamun dengan memegang topeng pemberian dari Tusan. Ia pun mulai memiliki rasa suka kepadanya. Namun ia sadar manusia dan siluman sejak ratusan tahun lalu tidak pernah bisa bersama. Sedangkan Jin Renfeng menggunakan rohnya untuk menemui seseorang yang ternyata adalah Shiji, Ratu Siluman. Namun selama ini jiwa Shiji masih ada namun tubuhnya yang sudah menghilang. Maka dari itu Jin Renfeng bekerja sama dengannya dengan membantu Shiji untuk mendapatkan tubuhnya kembali. Sebagai imbal baliknya, Shiji akan membantu Jin Renfeng mendapatkan darah spiritual di tubuh Yuchu. Kembali kepada Gunung Tu yang sedang mengadakan pesta kembang api dalam memperingati 100 tahun kebangkitan pohon kepahitan, yang sebentar lagi para siluman akan mengadakan upacara perjodohan. Yuchu lantas mengajak Tusan untuk pergi turun ke desa. Lalu mereka berdua pun jalan-jalan. Namun kedatangan Tusan membuat seluruh siluman di sana berteriak memanggil namanya. Yuchu yang melihat hal itu langsung mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ia pun membuat kembang api dengan kekuatannya yang berbentuk 2 ekor binatang rubah. Seperti Tusan yang merupakan siluman rubah khusus ditunjukkan kepadanya. Dan Tusan yang melihat hal itu tentu saja merasa sangatlah senang. Setelah itu Yuchu mencoba bertanya apakah ada manusia dan siluman yang saling mencintai atau bahkan pernah menikah. Tusan menjawab selama ratusan tahun belum ada yang seperti itu. Lalu Yuchu pun kembali bertanya apakah pohon kepahitan bisa membuat manusia dan siluman saling berjodoh satu sama lain. Sekali lagi Tusan menjawab hal itu juga belum pernah terjadi atau mungkin saja mustahil manusia dan siluman bisa bersatu. Namun tidak menutup kemungkinan hal itu pun juga terjadi suatu saat nanti, yang apabila klan manusia dan siluman bisa hidup rukun satu sama lain. Kemudian Tusan menemui Rong, dan di sana Rong membahas masalah pohon kepahitan. Karena semakin lama semakin diselimuti oleh kekuatan kegelapan. Satu-satunya yang bisa menghilangkan kekuatan kegelapan tersebut adalah menggunakan darah spiritual di tubuh Yuchu. Karena sejak awal alasan mereka membawa Yuchu tinggal di klan siluman ini adalah hendak menjadikannya korban. Mendengar hal tersebut, Tusan menolak menjadikannya sebagai korban. Ia akan berusaha keras, namun ia harus mengetahui siapa yang mengirim kekuatan kegelapan tersebut. Hingga keesokan harinya, Tusan kembali teringat perkataan Rong tadi malam. Untuk bisa meningkatkan kekuatan di tubuhnya, Tusan harus mencintai seseorang dan menikahinya. Hanya dengan begitu, kekuatan siluman rubah di tubuhnya bisa meningkat pesat. Apabila Tusan tidak menemukan cinta sejatinya, langkah kedua adalah menjadikan Yuchu sebagai korban. Karena satu-satunya orang yang memiliki darah spiritual Dewa Api untuk diberikan kepada pohon kepahitan. Singkatnya, upacara 100 tahun pohon kepahitan segera dimulai dan seluruh siluman dari penjuru dunia pun datang ke Gunung Tu. Diceritakan siapapun dari mereka yang mendapatkan bunga yang jatuh dari pohon tersebut, maka kelak akan ditemukan dengan cinta sejatinya. Namun di saat mereka semua melakukan upacara itu, Tusan justru pergi ke inti pohon kepahitan dalam memberikan energi spiritualnya. Dengan waktu bersamaan, Yuchu juga berada di sana. Ia pun berdoa yang apabila ia berjodoh dengan Tusan, tolong berikan ia sebuah bunga. Di sisi lain, diperlihatkannya seorang pria misterius menggunakan tali pengikat mimpi dan menyerang Tusan dari belakang secara diam-diam, sehingga Tusan langsung tertidur di saat masih memberikan energinya kepada inti pohon kepahitan. Karena hal tersebut, upacara yang sedang dilakukan menjadi terhenti. Semua orang pun bertanya apa yang sedang terjadi. Ternyata ini semua ulah dari Jin Renfeng. Ia berada di gunung itu dan hendak menyerang saat upacara berlangsung supaya Yuchu bisa ia culik.
这样妖尊就能窃取神术之力。 Yuchu pun menemukan Tusan sedang pingsan. Setelah diperiksa, mereka menyadari Tusan terjebak di dunia mimpinya sendiri, yang apabila dalam waktu 30 menit tidak sadarkan diri, maka Tusan akan meninggal dunia. Terlebih lagi apapun luka yang diterima di dalam mimpi, maka di dunianya juga akan terluka. Tidak ingin hal buruk terjadi, Yuchu mengikat memasuki dunia mimpi milik Tusan agar bisa menyadarkannya dan membawanya kembali ke dunia nyata. Setelah berhasil masuk ke dunia mimpi, ia pun melihat Tusan sedang bertemu dengan seorang pria, dan pria tersebut merupakan teman masa kecilnya Tusan. Yuchu berusaha mengejar, namun Tusan seperti tidak melihat keberadaannya. Lalu ia pun berteriak memanggil namanya. Seketika Tusan yang mendengar hal tersebut langsung menoleh ke belakang, namun tetap saja ia tidak bisa melihat keberadaan Yuchu. Tiba-tiba pasukan klan manusia pun datang ke sana dan hendak menyerang. Terpaksa Yuchu menggunakan kekuatannya untuk menghalau pasukan tersebut, meskipun ia sendiri akan terkena serangan balik dari kekuatannya yang apabila menggunakan kekuatannya di dunia mimpi. Karena hal itulah Tusan akhirnya bisa melihat keberadaannya. Yuchu segera memegang tangannya dan mereka pun kembali ke dunia nyata. Lalu kemudian Tusan melanjutkan upacara tersebut dengan memberikan energi spiritualnya, sehingga pohon kepahitan menjatuhkan beberapa bunga yang bernama bunga Yu. Terlihat salah satu siluman yang mendapatkan bunga tersebut adalah Liu Shang, dan ia pun menjadi sangatlah senang karena ia berdoa untuk dijodohkan dengan Liu Shang, dan itu tandanya mereka berdua berjodoh. Sedangkan Yuchu tidak mendapatkan bunga tersebut dan tandanya ia tidak berjodoh dengan Tusan. Tiba-tiba ia muntah darah dan terluka akibat ia masuk ke dalam dunia mimpi sebelumnya. Dengan segera Tusan pun menolong dan memberikan sedikit energi spiritualnya. Setelah itu mereka pun mendapatkan kupu-kupu informasi dari ayah yang mengatakan serangan barusan terjadi ulah dari Jin Renfeng yang saat ini berada di Gunung Tu. Sementara itu Yaya menyerang Jin Renfeng dan hendak mengusirnya dari wilayah Gunung Tu. Sedangkan Tusan berusaha memperkuat segel pelindung wilayah klan siluman, sehingga Jin Renfeng pun berhasil pergi dari sana. Setelah itu Tusan berusaha melindungi pohon kepahitan dari serangan kekuatan kegelapan. Secara mengejutkan, Tusan terkena serangan dari kekuatan kegelapan tersebut sehingga ia sulit mengendalikan dirinya. Lalu Yuchu pun datang ke sana dengan berusaha ia pun membantu, namun ia justru yang diserang, dan untungnya Yuchu berhasil menyadarkannya. Sebagai permintaan maaf, Tusan pun menggunakan obat ke tubuhnya akibat diserang barusan. Tidak hanya itu, Tusan juga mengucapkan terima kasih kepadanya dikarenakan sudah membantu ia keluar dari dunia mimpi. Di tempat lain yang dimana jiwa Shiji masih tersegel, ternyata ia yang mengirim kekuatan kegelapan ke dalam pohon kepahitan dengan niat untuk bisa merasuki tubuh Tusan. Ia pun kesal karena gagal merasukinya akibat diselamatkan oleh Yuchu. Kemudian Tusan menemui Rong untuk membahas masalah kekuatan kegelapan, yang dimana Tusan curiga dalang di balik ini semua ulah dari Shiji, karena satu-satunya siluman yang memiliki kekuatan kegelapan hanyalah dirinya. Namun di sini Rong sempat tidak yakin karena Shiji sudah tewas terbunuh. Di sini Tusan mengatakan kalau Shiji belumlah mati dan ia yakin jiwanya masih hidup dan berada di suatu tempat. Kembalinya Shiji saat ini pasti ingin merebut kembali klan siluman di Gunung Tu. Sementara itu Yuchu segera melumpuhkan pasukan sekte Wisma Gunung Api Dewa menggunakan serbuk beracun. Setelah berhasil melakukannya, ia pun menyelamatkan tetua Busui yang ternyata sedang diculik oleh pasukan tersebut. Di sana Yuchu sangatlah marah kepadanya karena Busui penjaga gunung itu telah dilumpuhkan, membuat Jin Renfeng bersama pasukannya menyerang tadi malam di satu upacara perjodohan pohon kepahitan sedang berlangsung. Namun karena banyak bicara, Busui pun langsung melumpuhkannya. Lalu setelah kembali ke klan siluman, Busui mendesak Tusan untuk segera memberikan darah spiritual di tubuh Yuchu ke dalam pohon kepahitan, karena hanya itu satu-satunya cara untuk melindungi pohon tersebut dari serangan kekuatan kegelapan. Namun tetap saja Tusan tidak mau melakukan hal itu. Sampai kapanpun Yuchu tidak akan ia korbankan.
Karena hal tersebut, Buzui lalu pergi dan akan melakukan ritual dengan mengorbankan Yuchu yang saat ini belum sadarkan diri tanpa sepengetahuan Tusan. Meskipun berat untuk melakukannya karena sudah 16 tahun Yuchu tinggal di Gunung Tu dan banyak kenangan yang dilewati bersama Yuchu, namun di sini Buzui tetap terpaksa melakukannya demi masa depan siluman. Terlihat ritual pun lalu segera dilakukan. Kekuatan darah spiritual di tubuh Yuchu mulai keluar dan mengalir ke dalam pohon kepahitan. Siapa sangka Shiji Ratu Siluman selama ini tinggal di pohon kepahitan tersebut. Akibat darah spiritual itu, ia pun menjadi panik karena sama saja jiwanya akan segera musnah apabila ritual itu terus berlanjut. Sementara Yuchu merasakan ada yang tidak beres dan dengan segera ia pun menggagalkan ritual itu sebelum terlambat. Singkatnya, Tusan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Yuchu tidak menyalahkannya, namun ia hanya tidak menyangka ternyata darah spiritual miliknya satu-satunya cara untuk melindungi pohon kepahitan. Ia bisa saja rela menjadikan korban, namun belum sekarang, sebelum membunuh Qin Renfeng demi membalas kematian kedua orang tuanya tersebut. Dengan mendengar hal itu, Tusan menjawabnya sampai kapanpun Yuchu tidak akan membuatnya menjadi korban. Sebagai seorang pemimpin, Tusan akan mencari cara lain dalam menangani masalah ini tanpa harus Yuchu menjadi korban. Singkatnya, mereka pun kedatangan tamu seorang pria yang berasal dari kerajaan Nan yang bernama Laisan. Ia juga salah satu siluman teman lamanya Tusan. Kedatangan Laisan saat ini untuk membantu Gunung Tu dalam menangani masalah kekuatan kegelapan yang menyerang pohon kepahitan. Hingga di malam harinya, Yuchu yang ingin mengerjai Buzui untuk membalas dendam atas tindakannya tadi siang. Namun tiba-tiba Buzui menangis setelah dicari tahu ternyata Tusan sebentar lagi akan mengorbankan tulang spiritual di tubuhnya demi melindungi pohon kepahitan. Yang dimana apabila itu terjadi maka kekuatan Tusan bisa menghilang beserta umurnya juga akan menjadi pendek. Dan mendengar hal tersebut tentu saja Yuchu sangatlah terkejut. Dengan segera ia pun menemui Tusan untuk menghentikannya melakukan hal itu. Tusan mengatakan ia akan mempertaruhkan nyawanya dan melindungi klan siluman karena ia adalah seorang pemimpin. Yuchu pun berusaha membujuknya agar tidak melakukan hal itu, namun tetap saja Tusan memintanya untuk tidak usah ikut campur. Singkatnya, ritual pun mulai segera dilakukan. Tusan mengorbankan tulang spiritual yang ada di tubuhnya, ditemani oleh Yuchu yang juga berada di sana untuk menjaganya apabila sewaktu-waktu terjadi masalah yang tidak diinginkan. Setelah ritual dimulai, Shiji yang berada di dalam pohon kepahitan berusaha untuk melawan karena ia tidak ingin jiwanya menjadi musnah. Dikarenakan mendapatkan perlawanan, Tusan lalu meminta bantuan Yuchu agar memberikan energi kepadanya, dan hal itu tentu saja segera dilakukan oleh Yuchu. Namun ternyata usaha mereka sia-sia karena kekuatan kegelapan itu tetap tidak menghilang. Kemudian Tusan menyendiri dan merasa kesal terhadap dirinya yang gagal melindungi pohon kepahitan. Yuchu pun lalu datang ke sana untuk menenangkannya. Sikap perhatian yang ditunjukkan oleh Yuchu kepadanya membuat Tusan sedikit merasa tenang. Di saat kembali ke rumah, Rong mencoba bertanya kenapa ia selalu melindungi Yuchu. Tusan menjawab kalau Yuchu tidak bersalah dan tidak seharusnya mereka mengorbankan demi klan siluman karena Yuchu yang sudah 16 tahun tinggal di Gunung Tu. Rong lalu meminta Tusan untuk menjaga jarak. Meskipun Yuchu merupakan pria yang baik, namun ia tetaplah seorang manusia. Jangan sampai Tusan jatuh cinta kepadanya. Sementara itu, Qin Renfeng memberikan selamat kepada Shiji karena berhasil mendapatkan tubuhnya kembali dan keluar dari pohon kepahitan yang telah menyegel jiwanya. Lalu Shiji memerintahkan Qin Renfeng untuk pergi ke kerajaan Yuyao. Di sana para siluman dijadikan budak oleh manusia karena pemimpin kerajaan Yuyao berhasil membuat jimat pengendali sehingga seluruh siluman di kerajaan tersebut sudah dikendalikan dan tidak bisa melawan. Qin Renfeng diberikan tugas untuk mencuri pengendali tersebut agar kelak mereka bisa mengendalikan seluruh siluman di kerajaan Yuyao dan membuat kekacauan. Dengan begitu, Tusan pemimpin klan siluman di Gunung Tu tidak akan ambil diam dan dipastikan Yuchu juga akan turun gunung. Itulah kesempatan Qin Renfeng untuk menculik dan mengambil kekuatan spiritualnya.
还请妖尊指导。 Di tempat lain di kerajaan Yuyao, terlihat seorang putri dari kerajaan tersebut bernama Bu'er. Lalu Bu'er mengajak pengawal pribadinya bernama Sikuan untuk pergi ke Gunung Tu. Sementara Yuchu masih berlatih kekuatan api dewa miliknya, dan usahanya pun tidak sia-sia karena api dewanya berhasil meningkat. Sedangkan Tusan pergi ke sebuah goa dan terlihat terdapat jasad seorang manusia di sana yang ternyata itu merupakan teman lamanya, salah satu keturunan dari keluarga Dongfang sama seperti Yuchu, dan pria itu bernama Luo. Selama 100 tahun Tusan mengawetkan jasadnya dengan berniat untuk menghidupkan Luo kembali suatu saat nanti. Singkatnya, Bu'er telah tiba di Gunung Tu dan memberikan anggrek 100 tahun kepada Tusan. Itulah alasannya datang berkunjung dan mereka berdua saling membutuhkan satu sama lain. Bu'er memberikan anggrek tersebut bukan tanpa alasan. Ia ingin meminta timbal balik dari Tusan. Ia hanya ingin berdoa kepada pohon kepahitan. Apakah pria yang ia sukai saat ini adalah jodohnya atau bukan? Namun pria yang ia sukai bukan berasal dari klan manusia sepertinya, melainkan seorang siluman. Ternyata pria yang disukainya merupakan pengawal pribadinya sendiri, yang tak lain adalah Sikuan, yang dimana mereka berdua sudah kenal sejak kecil. Dan di saat dulu Sikuan sebagai siluman ditunjuk oleh raja ayahnya Bu'er untuk menjadi pengawal pribadinya, dan selama itu juga Bu'er menaruh perasaan dan semakin menyukainya. Mendengarkan hal itu Tusan hanya terdiam karena ia tidak yakin manusia dan siluman apakah bisa bersama atau tidak. Setelah itu Tusan pergi ke sebuah goa, tempat yang menyimpan jasad Luo temannya. Lalu ia pun menggunakan anggrek putih pemberian dari Bu'er sebelumnya. Lalu ia pun mencoba memasukkan ke dalam tubuh Luo untuk membangkitkan kembali jiwa spiritualnya. Namun hal itu gagal dilakukan dan ia terkena efek serangan balik dari anggrek putih tersebut. Tiba-tiba Yuchu pun datang membantu karena dari tadi ia mengikutinya dari belakang. Dari sinilah Yuchu akhirnya mengetahui kalau Luo merupakan teman semasa kecilnya Tusan yang pernah ia lihat dalam dunia mimpinya Tusan. Di sana Tusan terus berusaha memasukkan anggrek putih ke dalam tubuh Luo, namun usahanya gagal dan justru anggrek tersebut akan meledak. Merasa situasi dalam bahaya, Yuchu menggunakan kekuatannya untuk meredakan ledakan itu dengan memasukkan anggrek tersebut ke dalam tubuhnya. Singkatnya, setelah itu Tusan mengantar sang putri untuk mendapatkan bunga Yu di bawah pohon kepahitan. Tak disangka ternyata Yuchu juga berada di sana yang diam-diam sangat menyukai Tusan, dan sang putri pun memulai ritualnya. Namun di waktu bersamaan ternyata pasukan Jin Renfeng sudah berada di Gunung Tu. Yaya yang sudah mengetahuinya berhasil membuat mereka tersadarkan diri. Karena merasa keselamatan sang putri terancam, Yuchu memutuskan untuk mengantarkan mereka sampai tujuan di kerajaan Yuyao. Hingga keesokan harinya mereka pun mulai perjalanannya, dan di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok siluman di bawah pimpinan Gujin. Ia dendam kepada kerajaan Yuyao karena telah menindas klannya yang selama ini mereka dijadikan budak oleh kerajaan tersebut. Namun tiba-tiba Sikuan pun datang ke sana yang merupakan pengawal milik sang putri, dan dengan mudah ia pun mengalahkan mereka semua. Singkatnya, sang putri berhasil pergi bersama Yuchu yang sudah berada di kerajaan Yuyao, dan akhirnya mereka pun tiba di istana. Lalu petinggi istana yang bernama Sui mengabarkan bahwa sang raja jatuh sakit. Putri pun dengan segera menemuinya, namun tak disangka sang raja pun meninggal dunia. Sui ternyata seorang pengkhianat. Ia pun mengambil jimat pengendali kerajaan Yuyao dan menyerahkannya kepada Shiji. Jimat tersebut berkekuatan tinggi yang dapat mengendalikan seluruh klan siluman yang berada di wilayah Yuyao. Dengan hilangnya jimat pengendali, maka kerajaan Yuyao akan mudah dikalahkan. Dan tanpa ditunda lagi, mereka pun mulai mengacaukan kerajaan tersebut. Tidak hanya sampai di situ, Shiji pun memberikan perintah kepada seluruh siluman yang berada di wilayah kerajaan Yuyao untuk memberontak dan menghancurkan kerajaan.
族有妖力傍身，还深仇，将欲妖国。 Secara bersamaan Tusan bersama lainnya pun sudah tiba di sana dan berhasil membuat mereka tertidur untuk menghindari pertikaian. Namun tiba-tiba para siluman itu pun bangkit kembali dan tiba-tiba kerasukan lalu tewas. Tak lama kemudian Sui dan para prajuritnya pun datang, yang ternyata mereka berdua sengaja dijebak yang sudah direncanakan oleh Shiji dengan tuduhan seolah-olah Tusan dan lainnya yang membunuh para siluman tersebut. Namun rencana Sui berhasil digagalkan dengan kedatangan Yuchu. Dengan mengatakan kalau ia diperintah membunuh para siluman itu atas perintah dari sang putri karena siluman tersebut memberontak kerajaan. Dan tak lama kemudian mereka pun tiba di istana menghadap sang putri yang saat ini menjabat sebagai penguasa kerajaan menggantikan tata ayahnya. Tusan mencurigai bahwa jimat pengendali telah dicuri dan diganti dengan jimat yang palsu karena klan siluman yang tewas kerasukan dan dikendalikan oleh jimat pengendali dari luar. Lalu Yuchu dan lainnya pun menyelidiki kematian sang raja yang ternyata setelah dilihat sang raja tewas karena racun mematikan. Setelah mengetahui bahwa sang raja tewas tak wajar, mereka bertiga menyusun rencana untuk mendapatkan kembali jimat pengendali dan ingin mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Tusan pun akan pergi ke wilayah klan siluman dengan ditemani oleh Yuchu, sedangkan Laisan tetap berada di istana menjaga sang putri. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka berdua pergi ke wilayah klan siluman dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Tusan dan Yuchu menyusuri tempat yang jauh dari keramaian yang diduga tempat berkumpulnya para siluman yang mengetahui keberadaan jimat pengendali. Dan benar saja setelah dipancing mereka pun mengatakan bahwa yang telah mencuri jimat pengendali adalah Ratu Siluman. Namun Tusan belum mengetahui bahwa ratu tersebut merupakan Shiji, musuh lamanya. Mereka juga mengatakan bahwa sang ratu saat ini sedang berada di bukit pasir yang terjauh dari sana. Mereka berdua pun mendatangi bukit pasir, namun kosong, tak ada satupun orang yang terlihat. Hingga keesokan harinya membuat rencana dengan membebaskan Gujin yang sedang ditahan. Dengan berpura-pura ia diutus oleh Ratu Siluman untuk membebaskannya. Gujin pun keluar dan pergi memenuhi sang ratu dengan diikuti oleh Yuchu hingga tibalah di bukit pasir. Akhirnya Yuchu mengetahui tempat persembunyian mereka dan memasukinya. Namun di saat Gujin akan menghadap sang ratu dengan mengejutkan, ia pun mendengar percakapan ratu dengan Sui. Ternyata Gujin dan seluruh klan siluman hanya akan dijadikan korban untuk diadu domba dengan klan manusia. Namun tiba-tiba sang ratu sudah berada di hadapannya. Yuchu yang sudah berada di sana melihat Jin Renfeng sedang berjalan. Yuchu pun mengikutinya hingga berada di hamparan padang pasir. Akhirnya Yuchu kalah setelah kedatangan Shiji. Di sana Tusan mengetahuinya dari benang merah yang ditanam dalam tubuh Yuchu. Ia pun dengan segera mendatangi bukit pasir. Namun dengan kekuatan yang belum pulih sepenuhnya, Tusan kesulitan menembus pembatasnya. Tidak ada jalan lain, Tusan menggunakan kekuatan tersembunyi yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual sepenuhnya. Namun kekuatan tersebut hanya berlaku beberapa menit. Hingga akhirnya ia pun berhasil memasukinya. Namun ia disambut oleh kekuatan Shiji. Sementara Yuchu yang ditahan oleh Jin Renfeng yang akan diambil kekuatan spiritualnya. Begitupun dengan Jin Renfeng, tak mampu meresap kekuatan spiritual Yuchu hingga ia juga terluka parah. Ternyata Yuchu sengaja menyimpan racun dalam darahnya yang didapatkan dari anak buah Jin Renfeng sendiri, dan saat ini Jin Renfeng terkena racun mematikan. Ia pun meminta penawarnya, namun Yuchu meminta ditukar dengan jimat pengendali. Dengan tepat waktu Tusan pun datang ke sana dan dengan mudah mengalahkan Jin Renfeng, dan Tusan pun dengan segera membawa Yuchu keluar dari sana. Sementara Jin Renfeng berhasil melarikan diri, namun Shiji marah karena setengah jimat pengendali berhasil dibawa oleh Yuchu.
Mereka berdua pun pergi, namun Tusan terlihat terluka juga, sehingga mereka pun beristirahat di tengah perjalanan. Tusan menjelaskan bahwa kekuatan CJ ribuan kali di atas kekuatan Jin Renfeng. Hanya kekuatan kultivasinya belum pulih sehingga ia mampu mengalahkannya. Lalu Tusan yang terlihat semakin lemah, Yuju pun membantu memulihkannya. Yang ternyata Gu Jin masih hidup. Ia merupakan saksi tunggal yang melihat bahwa Sui adalah seorang pengkhianat kerajaan Yu Yao. Di sana Laisan berhasil membawanya. Lalu Gu Jin menginformasikan bahwa Sui lah yang telah mencuri jimat pengendali yang telah bekerja sama dengan Ratu Siluman, sehingga saat ini sang putri pun dalam bahaya. Dan benar saja, Sui yang telah dirasuki Ratu Siluman memasuki kediaman sang putri untuk membunuhnya. Namun mereka berhasil menyelamatkannya. Hingga akhirnya Tusan dan Yuju pun kembali ke istana. Ia melaporkan kepada sang putri bahwa jimat pengendali berhasil direbut setengahnya. Salah satu anggota klan Gunung Tu yang bernama Guo mendatangi Sui yang sedang ditahan. Ternyata ia memiliki dendam lama karena Sui pernah menindasnya dengan kejam dan tanpa perasaan. Setelah membunuh Sui, ia pun menemui CJ dan tak disangka ternyata Guo adalah pengkhianat yang menyamar sebagai anggota Gunung Tu. Namun CJ marah karena tanpa izin Guo keluar dari Gunung Tu. Ia pun ditugaskan untuk tetap menyamar di sana hingga saatnya dibutuhkan. CJ lalu mendatangi Si Quan untuk mengajaknya kerjasama bergabung dalam menghancurkan kerajaan. Dengan imbalan akan menjadikannya penguasa kerajaan Yu Yao. Namun Si Quan dengan tegas menolaknya, yang membuat CJ marah. Ia pun mengeluarkan jimat pengendali Si Quan untuk mengancamnya. Si Quan pun mendatangi Tusan bahwa CJ menemuinya mengajaknya untuk bekerja sama. Si Quan yang khawatir dengan keselamatan sang putri bahwa CJ akan mengerahkan pasukannya untuk menyerang istana. Dan lihat mereka pun berkumpul untuk mendiskusikan mengatasi masalah ini. Setelah lama berbincang, akhirnya Tusan memiliki sebuah rencana, membiarkan Si Quan untuk berpura-pura mengabdi kepada CJ. Lalu sang putri akan membebaskan seluruh klan siluman dari jimat pengendali yang dimilikinya, agar klan siluman yang bergabung dengan CJ berubah pikiran, sehingga Si Quan pun dengan segera membebaskan mereka. Berita pun tersebar setelah klan siluman yang jimat pengendalinya masih dipegang oleh CJ langsung berdatangan meminta untuk membebaskannya juga. Namun CJ malah membunuhnya, yang membuat semua para siluman yang melihatnya pun ketakutan. Hingga di malam harinya, Si Quan dipanggil lagi oleh CJ. Si Quan berpura-pura menolaknya, namun akhirnya ia pun ikut bergabung dengan syarat harus melepaskan sang putri. Terlihat sang putri mencari solusi dari buku peninggalan leluhurnya untuk menghancurkan jimat pengendali yang dipegang oleh CJ, dan akhirnya menemukan satu petunjuk namun dengan resiko yang tinggi. Sang putri lalu memanggil Yuju untuk mendiskusikan solusi tersebut, bahwa cara menghancurkan jimat pengendali ada di dalam aula klan. Siapapun yang memasukinya tanpa izin akan mati seketika, kecuali keturunan kerajaan yang berlangsungkan pernikahan akan diizinkan masuk. Demi keselamatan semua klan, akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk menikah. Namun alasan pernikahan harus dirahasiakan kepada Tusan dan Si Quan. CJ dan Jin Renfeng yang akan segera menyerang istana. Laisan yang sudah menyelidikinya segera melaporkan kepada Tusan dengan mengujudkan Yaya yang datang mengabarkan bahwa sang putri dan Yuju akan menikah. Dengan seketika Tusan pun terkejut dan ia langsung mendatangi Yuju. Di tempat lain di markas sekte besar bernama Iki, terlihat ketua sekte yang bernama Hongye menerima surat rahasia dengan mengabarkan bahwa bawahannya yaitu Jin Renfeng kerjasama dengan Ratu Siluman untuk menghancurkan kerajaan Yu Yao. Di sini ketua tak akan tinggal diam, ia pun akan mengutus pendekar terkuat untuk menangkap Jin Renfeng.
sekalian perwakilan untuk menghadiri pernikahan sang putri yang telah mengundangnya. 龙无首，你此番前去， Pernikahan pun akhirnya berlangsung. Tusan dengan perasaan sedih dan kecewanya bisa melihatnya dari kejauhan, yang pada dasarnya Tusan pun menyukai Yuchu sehingga Tusan pun mengejarnya. Namun Tusan terlambat karena gerbang aula klan sudah tertutup. Tak lama kemudian, Yaya yang datang mengabarkan bahwa pasukan Shiji sudah berada di gerbang istana dan benar saja pasukan besar siap menghancurkan kerajaan, sehingga Tusan mengutus Yaya untuk menemui Laisan, sedangkan si Kuan diutus bertindak sesuai rencana. 事关及妖族性命，制住事情。 Sementara Yuchu dan sang putri sudah memasuki aula klan. Tak lama setelah mencari petunjuk, akhirnya mereka berhasil membuka peti rahasia yang di dalamnya terdapat pusaka batu yin yang dapat menghancurkan jimat pengendali. Namun di saat Yuchu akan menghancurkannya, tiba-tiba serangannya itu berbalik. Shiji yang cerdik mencurigai ada yang tak beres karena prajurit yang diutusnya ke dalam belumlah datang juga. Namun di saat si Kuan akan memeriksanya, akhirnya ketahuan bahwa ia berpura-pura tunduk dan tak ada jalan lain si Kuan pun akan melawannya. Yuchu yang masih di dalam berusaha untuk menghancurkan batu yin sendirian, sedangkan sang putri sudah dilemparkan keluar untuk menjaga keselamatannya. Dan seketika Tusan menerima pesan bahwa Yuchu sudah menemukan solusi untuk menghancurkan jimat pengendali. Tusan pun dengan segera mendatangi Yuchu. Namun setelah tiba di sana terlihat aula klan yang sudah hancur dan Yuchu tidak sadarkan diri. Sementara si Kuan masih berusaha bertahan menjaga gerbang meski beberapa kali kalah dan terluka. Si Kuan tetap akan setia kepada sang putri meskipun nyawa taruhannya. 绝不会让你们踏过这道门。 Hingga akhirnya Shiji mengeluarkan jimat pengendalinya untuk membunuh si Kuan. Setelah beberapa kali, si Kuan terluka dan masih tetap dengan pendiriannya, sehingga Shiji semakin marah. Namun tak disangka sang putri datang keluar istana. Seluruh klan siluman ketakutan dengan kedatangan Tusan. Mereka memilih diam meskipun Shiji memerintahkan untuk menyerang. Tak lama kemudian sang putri pun mengumumkan bahwa ia akan membebaskan seluruh klan siluman dari jimat pengendali. Sang putri pun mengeluarkan batu yin, dihancurkan dan disaksikan oleh semua klan siluman. Shiji pun berhasil melarikan diri dan akhirnya jimat pengendali berhasil dihancurkan, yang otomatis seluruh klan siluman saat ini telah bebas tanpa ada yang mengendalikan lagi. Di sisi lain, utusan sekte Yiki akhirnya tiba di kerajaan Yuyao menemui Qin Renfeng. Mereka menanyakan keterlibatannya dengan Shiji. Namun Qin Renfeng yang cerdik meminta bukti bahwa ia bekerja sama dengan Shiji. Dan karena tak ada bukti, mereka pun tak bisa mengatakan apapun. 再来找本庄主对峙吧。 Setelah keadaan damai, kota Yuyao akhirnya ramai kembali dan damai antara kedua manusia dengan siluman. Mereka hidup berdampingan di bawah kekuasaan sang putri. Mereka berdua pun akhirnya bersatu kembali dan berjanji akan bersama selamanya. Namun saat sang putri sedang membeli bunga, tiba-tiba ada yang menyerangnya. Dengan mengejutkan, tak disangka akhirnya sang putri meninggal dunia. Dan ternyata yang telah membunuhnya adalah Guo, siluman jahat yang menyamar. Shiji yang telah kalah saat ini merasa berimbang dengan kematian putri, dan Qin Renfeng ditugaskan untuk segera kembali ke markasnya. Yuchu akhirnya tersadar secara beberapa hari pingsan, dan ia terkejut di saat Tusan memberitahukan tentang tewasnya sang putri. 你可知错？你不应该舍弃自己的命去护陵园。 Mereka berdua pun mendatangi si Kuan dan menyampaikan permintaan. Mulai saat ini si Kuan yang menggantikan posisi sang putri menjadi penguasa kerajaan Yuyao. 我提议， Yaya membawa sebuah kotak yang tak diketahui asal-usulnya dan ternyata berisi sebuah senjata yang dipakai membunuh sang putri. 静姐姐，城中闹起来了。 Setelah Tusan memeriksanya, ternyata kiriman dari Shiji, dan Tusan pun dengan segera mengumpulkan semua. Ia pun memutuskan untuk membentuk aliansi siluman agar tidak diadu domba oleh kelicikan Shiji. Tusan juga merasa ada kekuatan yang jauh lebih besar di belakang Shiji, maka dari itu semua klan siluman dari berbagai sekte akan disatukan. 者可以持正义，守望互助。
Hingga keesokan harinya para petinggi sekte yang dikumpulkan termasuk dari sekte Iki untuk mengumumkan bahwa aliansi siluman telah dibentuk dan Tusan sebagai kaisar siluman. Tusan dan yang lainnya kembali ke Gunung Tu. Saat Kuo sedang menerima dari Shiji, tiba-tiba Yaya pun datang ke sana. Ia pun terkejut dan tak sengaja menahan serangan Yaya dengan kekuatan yang cukup besar. Lalu Laisan yang memperhatikan mereka dari tadi datang, ia pun ingin mengetes kekuatan dari Kuo. Jin Renfeng yang sudah kembali ke markasnya telah mengirim pesan ke beberapa sekte kecil dari aliansi Iki bahwa keturunan api dewa yang memiliki kekuatan spiritual yang berada di Gunung Tu. Tujuan dari Jin Renfeng agar ia terbantu mendapatkan Yuchu dari perlindungan Gunung Tu. Mereka pun sudah bergerak mendekati Gunung Tu dan semua berlomba ingin mendapatkan kekuatan spiritual Yuchu untuk menjadi pendekar yang terkuat. Namun tak lama tiba-tiba datang serangan. Lalu tiba-tiba Jin Renfeng pun datang seolah-olah menolong mereka, padahal serangan tersebut dari dirinya sendiri. Ia pun menghasut dan memfitnah dengan mengatakan kalau serangan itu berasal dari Gunung Tu. Semua ini dilakukan agar Jin Renfeng bisa mengendalikan mereka. Penyerangan pun mulai dipersiapkan dengan dipimpin oleh Jin Renfeng sendiri. Di saat Yuchu dan Tusan sedang berlatih, datang Rong melaporkan bahwa aliansi Shiji dan Jin Renfeng sudah berada di perbatasan Gunung Tu siap menyerang. Tak lama kemudian Yuchu menerima pesan dari Fu Cheng ingin bertemu di perbatasan. Namun ia curiga dengan pesannya yang dirasa bukan kata-kata dari Fu Cheng, yang diduga Fu Cheng telah ketahuan oleh Jin Renfeng. Tusan pun membuat rencana dengan memasuki hutan seorang diri. Namun tiba-tiba langit menjadi gelap seperti malam hari. Tak lama kemudian Jin Renfeng pun datang ke sana. Dengan mengejutkan semua anggota aliansi Yiki telah dihabisinya diserap kekuatannya untuk mengaktifkan formasi teratai merah. Tusan yang masih belum pulih seutuhnya tak mampu menandingi kekuatan Jin Renfeng yang tingkat tertinggi. Begitu juga dengan kedua adiknya yang bukan tandingannya. Tidak ada jalan lain Yuchu yang sudah tiba di sana memutuskan untuk memberikan sebagian kekuatan spiritualnya kepada Tusan agar kekuatan Tusan kembali pulih seutuhnya dalam sekejap. Hingga akhirnya masalah pun teratasi, namun Yuchu tak sadarkan diri kehilangan banyak kekuatan spiritual. Tusan yang saat ini sangat khawatir dengan keselamatan Yuchu karena seluruh dunia tahu bahwa Yuchu adalah satu-satunya pemilik kekuatan spiritual. Seluruh penghuni Gunung Tu juga sudah mengetahui identitas asli dari Yuchu yang merupakan keturunan sekte api dewa yang dulu pernah membantai banyak siluman Gunung Tu. Sementara Jin Renfeng ternyata masih hidup, namun saat ini ia lemah dan terluka sangatlah parah. Tusan mencoba mengobati Yuchu di bawah bulan purnama dan ternyata berhasil. Saat ini Yuchu bangun dari pingsannya. Tak lama kemudian Rong pun datang ke sana dengan mengabarkan bahwa utusan aliansi Yiki yang bernama Fei ingin bertemu di perbatasan. Ia pun berterima kasih karena telah mengalahkan Jin Renfeng hingga terselamatkan aliansi Yiki yang tersisa. Fei juga meminta agar Yuchu dikembalikan ke aliansi Yiki yang merupakan keluarga aslinya. Hingga keesokan harinya Tusan menyampaikan pesan tersebut kepada Yuchu. Namun dengan tegas Yuchu menolaknya. Ia ingin berada di Gunung Tu bersama Tusan. Apalagi saat ini kekuatan Yuchu sudah meningkat mencapai level 3. Tusan membuat rencana untuk mencari Jin Renfeng dengan menugaskan Yuchu dan Fu Cheng dengan keluar dari Gunung Tu secara diam-diam agar kerahasiaan tetap terjaga. Yang mengetahui hanya Tusan dan Rong. Jin Renfeng, betul. Setelah kepergian Yuchu dan Fu Cheng membuat seluruh penghuni Gunung Tu terkejut dan Tusan berpura-pura tak tahu dengan mengumpulkan para petinggi untuk mengejar Yuchu. Kabar tersebut sudah tersebar sampai ke anak buah Jin Renfeng dan terlihat Jin Renfeng yang masih kesakitan akibat lukanya yang belum pulih. Dan tak lama berita pun diketahui oleh ketua aliansi Yiki bahwa Yuchu telah melarikan diri dan saat ini sedang dikejar oleh para pendekar Gunung Tu.
Namun saat malam hari Yuchu yang sedang beristirahat, tiba-tiba Tusan bersama tetua datang. 废话，先拿下再说。 Di sini ia pun sengaja mengalah hingga terluka agar Fu Cheng membawanya ke Wisma Gunung Api untuk mengobati Yuchu agar Yuchu bisa mencari Qin Renfeng. 名下有药铺。 Tak lama mereka berdua pun tiba di sana. Yuchu pun memasukinya seorang diri untuk melihat situasi dan tak sengaja ia bertemu dengan Bibi Yuping, pelayan ibunya dulu. Yuchu mengenalinya dengan tanda luka di tangannya yang pernah diceritakan ibunya dulu. 还替他挡下了金人府的神火。 Yuchu pun berhasil menangkap tangan kanan Qin Renfeng. Setelah dipaksa beberapa kali, akhirnya ia mengatakan dari mana Qin Renfeng berada. Dan akhirnya Yuchu berhasil menemukan Qin Renfeng. 金面大师说， Sementara mereka masih mencari Yuchu, dan tak lama Tusan menerima pesan dari Yuchu agar menunggunya di Wisma Api Dewa. 应当不会食言吧？ 纵横六域多年， Dan tak lama kemudian mereka pun tiba di sana. Buzui yang emosi ingin segera menangkap Yuchu, dan Yuchu pun datang menemui Buzui. Mereka semua terkejut dengan diperlihatkan bahwa Qin Renfeng telah ditangkap. Di sini Qin Renfeng diampuni dan tidak dihabisi, namun menerima hukuman berat dan dikeluarkan dari aliansi. Hingga akhirnya dendam Yuchu dan semua orang pun terbalaskan. Saat ini Yuchu menjadi ketua Wisma Api Dewa, namun tak berminat. Ia mempercayakan ketua kepada Bibi Yuping, dan Yuchu ingin kembali ke Gunung Tu untuk menemani Tusan. 月初公子正值钱，实在无法出手啊。 Yuchu dan Tusan sudah kembali ke Gunung Tu. Tusan yang cerdik mencurigai adanya mata-mata utusan Siji di Gunung Tu dengan kedatangan kubu-kubu membawa pesan, dan orang yang telah membunuh sang putri belum terungkap yang diduga adalah orang yang sama. Mereka berdua pun mengikuti kubu-kubu tersebut, dan akhirnya terungkap sudah ternyata mata-mata tersebut adalah Guo. Tusan pun mengumpulkan para petinggi dan membuat rencana lagi, memanfaatkan Guo untuk memancing Siji keluar. 姑姑回来以后，盯紧了。 Di tempat lain terlihat Siji sedang menyerap kekuatan para siluman untuk membangkitkan kekuatannya. Yuchu yang ditugaskan untuk mengikuti Guo melihatnya di sebuah kedai dan memberikan sesuatu kepada pemilik kedai. Setelah Guo pergi, Yuchu pun datang dengan segera menghampirinya, dan ternyata pemilik kedai yang memberikan informasi siluman yang memiliki kultivasi yang tinggi diduga akan diberikan kepada Siji untuk meningkatkan kekuatannya. 就是他呀！前段时日给了我一笔银。 Sementara di Gunung Tu, kedatangan ketua sekte Wei Feng yang bernama Huang Yu. Ia meminta bantuan kepada Tusan untuk mencari para petingginya yang telah hilang. 我想起来了， 先生，可有携带？ Di sisi lain, Yaya dan Lain menyamar dengan merubah wujudnya menjadi pasangan pengantin yang akan menikah di bawah pohon kepahitan untuk memancing Guo membawa mereka berdua ke hadapan Siji. Dan benar saja Guo terpancing dan menyapa mereka berdua. Guo mengajak mereka mendatangi sebuah bukit indah yang cocok untuk pasangan, yaitu Bukit Sanli. Lalu mereka pun tiba di Bukit Sanli, yang saat ini Yaya dan lainnya melihat langsung pengkhianatan Guo tersebut. 只恐又要辜负阁下的一。 Hingga pada malam harinya saat mereka berjalan di tengah hutan, tiba-tiba Guo pun datang menyerang. Laisan dan Yaya berpura-pura tertangkap dan tak sadarkan diri. Lalu tak lama kemudian datanglah Siji, dan saat akan mengambil kekuatan spiritualnya, tiba-tiba Laisan bangun dan menyerangnya dengan racun mematikan. Tak lama kemudian Yuchu dan Tusan pun datang menyergap Siji, sehingga pertarungan pun terjadi. Hingga akhirnya Siji dan Guo berhasil dihabisi. Namun Yaya terlihat sedih karena ia pertama kali membawa Guo ke Gunung Tu saat terluka. Tak menyangka Guo yang ia sayangi ternyata seorang pengkhianat. Yaya merasa bersalah kepada Gunung Tu. 你叫什么名字啊？特意为我寻的？算你有两。 Tak lama kemudian teman-temannya pun datang untuk menghibur Yaya. 说来说去都是我的错。 任何错。 Setelah semua masalah terungkap dan terselesaikan, ketua sekte Wei Feng pamit pergi dan berterima kasih kepada Tusan. Ia akhirnya masuk aliansi siluman yang dipimpin oleh Tusan. Qin Renfeng yang sudah lemah tak berdaya dengan mengejutkan didatangi oleh Siji dan Guo yang ternyata masih hidup. Lalu Siji mengambil pil jiwa milik Qin Renfeng dan akhirnya Qin Renfeng pun tewas, sehingga saat ini Siji memiliki kekuatan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. 成功逃脱，
Hingga keesokan harinya, Lai Shan menginformasikan bahwa Jin Renfeng telah tewas dan pil jiwanya diambil oleh orang. Mereka berdua pun dengan segera mendatangi tempat tersebut, dan setelah diperiksa ternyata ulah Siji yang membuat Tusan pun terkejut. Bagaimana mungkin Siji dan Guo masih hidup? Ternyata Siji dan Guo telah mempersiapkan sejak awal menggunakan ilmu spiritual lingkaran hingga mereka bisa melarikan diri saat kalah dalam pertempuran. Dan benar saja, setelah Tusan memeriksa kekuatan pohon dewa, ternyata Siji sudah mulai menyerapnya. Dan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya, yaitu kekuatan lingkaran luar dan dalam. Diduga ada yang membentuk Siji dengan kekuatan jauh lebih besar. Seketika Tusan teringat ada satu pendekar terkuat bernama Tuan Muda ketiga Aula yang menemukan kekuatan tersebut dan berhasil memisahkan kekuatan luar dan dalam. Hanya ada satu cara untuk menghentikan Siji, yaitu dengan mengurungnya di dalam pohon kepahitan. Namun dengan resiko yang sangatlah tinggi, Tusan akan kehilangan rasa hati kepada siapapun dan akan kehilangan ingatan bersama orang yang pernah disukainya. Hingga di malam harinya Tusan pun menemui Yuchu, yang kebetulan Yuchu sudah mempersiapkan kejutan. Namun Tusan sudah mengambil keputusan akan mengorbankan bibit perasaan untuk mengurung Siji, membuat Yuchu sangatlah kecewa. Setelah kejadian tersebut, Yuchu mengurung diri. Lalu Rong mengabarkan keadaan Yuchu kepada Tusan dan menyarankan untuk membatalkan ritual mengorbankan bibit perasaan karena resikonya sangatlah tinggi akan menjadi orang yang tak berperasaan seperti kayu dan batu untuk selamanya. Namun Tusan tetap teguh dengan pendiriannya demi menyelamatkan Gunung Tu dan 6 wilayah, keselamatan klan manusia dan siluman. Kemudian Rong menemui Yuchu dan membawanya ke tempat Luo, yang Yuchu kira Tusan menolaknya demi ia. Rong menjelaskan bahwa Tusan hingga hari ini melindungi Luo karena berhutang budi kepadanya, bukan didasari oleh cinta. Dan Tusan merasa bersalah kepada Luo di masa lalunya. Setelah lama merenung, akhirnya Yuchu mengerti ada hal lain yang memaksa Tusan melakukannya. Yuchu harus merelakan Tusan meskipun ia tahu atau mengetahui alasan yang sebenarnya. Setelah berpikir panjang, Yuchu akhirnya memutuskan untuk pergi dari gunung Tu. Ia akan turun gunung berkelana mencari dunia baru. Ia akan ikut turnamen perekrutan aliansi Iki. Namun saat akan keluar gunung Tu, ia dihadang oleh Yaya. Setelah dihadang Yaya, tak lama pun datang Rong menghentikannya juga. Yuchu mengatakan kalau ia telah menyimpan kekuatan api dewa di gunung Tu. Siapapun bisa menggunakannya untuk melawan para siluman jahat. Yuchu pun pergi, namun tak lama ia berjalan akhirnya dihadang oleh Tusan. Namun Tusan bukan ingin membujuknya, ia hanya ingin mengambil kembali benang merah yang pernah diberikannya pada Yuchu waktu kecil. Keputusan Tusan tak bisa dirubah lagi, hingga akhirnya ia melakukan ritual pengorbanan bibit perasaan, dan ia rela mengorbankan perasaannya sendiri demi melindungi banyak pihak. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya di markas aliansi Iki. Acara turnamen besar pun dimulai untuk merekrut para pendekar berkekuatan tinggi, dan para pendekar dari berbagai sekte pun sudah mulai berdatangan. Tak lama kemudian Yuchu pun tiba di sana dan mendaftarkan diri dengan menyembunyikan identitas aslinya sebagai pewaris kekuatan api dewa, dan turnamen pun dimulai. Di sana Yuchu dengan mudah mengalahkan lawannya, namun dengan memakai kekuatan siluman yang membuat semua orang terkejut melihatnya. Ketua turnamen pun turun tangan kalau mampu bertahan menerima pukulan 10 jurus darinya, maka Yuchu akan dinyatakan lulus. Di saat pertarungan sedang berlangsung, tiba-tiba seseorang mengirim kekuatan hitam kepada Yuchu. Dengan seketika Yuchu memasuki dimensi lain dan terlihat Luo sedang terbaring yang ternyata dikendalikan oleh Siji yang sedang berhadapan dengan Tusan. Namun tiba-tiba saat akan membunuh Luo, Yuchu berhasil mengendalikan dirinya yang membuat Siji terkejut. Tusan pun meneruskan lagi ritualnya hingga berhasil mengurung Siji di dalam pohon kepahitan. Kini Tusan tak memiliki perasaan dan sudah kehilangan seluruh kenangannya, dan Yuchu kembali ke pertarungannya.
当着这么多人的面。 Yuchu akhirnya dinyatakan lulus dan saat ini menjadi bagian aliansi Iki. Dan di sana ia terkejut melihat Yaya dan lain mengunjunginya. Yuchu menjelaskan bahwa ia sengaja mengikuti turnamen untuk mendapatkan reputasi yang tinggi. Kalau sudah terkenal, maka akan dengan mudah mengendalikan klan manusia dengan tujuan ingin menciptakan kedamaian antara klan manusia dan siluman. Tusan yang sedang bermeditasi tiba-tiba dikejutkan dengan Luo yang diduga telah bangkit. Tusan pun dengan segera menghampirinya dan benar saja Luo sudah terbangun dari tidur panjangnya. Tusan teringat masa kecilnya saat pertempuran besar terjadi antara klan manusia dan siluman. Luo yang berasal dari keturunan api dewa menyuruh Tusan dan Rong untuk segera pergi kembali ke Gunung Tu. Namun di tengah perjalanan mereka tertangkap. Lalu diperintahkan oleh pasukan di sana untuk mengurung mereka berdua. Namun saat ia akan membebaskannya, Tusan yang salah paham malah melukainya, yang membuat Tusan merasa bersalah seumur hidupnya. Maka dari itu Tusan terus berusaha hingga saat ini untuk membangunkan Luo kembali. 我也知道。 Di saat Luo sedang mencari tanaman rempah, Luo melihat sebuah gubuk kecil di kaki gunung Tu dan di sana mengatakan bahwa rumah tersebut tempat tinggal Yuchu. Luo yang mengetahui bahwa Yuchu sempat menolongnya saat tertidur, yang mendatangi Yuchu untuk berterima kasih, yang membuat Yuchu terkejut bahwa Luo saat ini sudah bangun. 但醒来未见得恩人，我是红红的小跟班。 Singkatnya beberapa tahun kemudian, di malam hari seorang wanita dari aliansi Yiki menghilang dan kejadian tersebut berulang setiap malam dengan memfitnah bahwa aliansi siluman pelakunya. Berita pun tersebar dan sampai kepada Tusan. Begitupun dengan Yuchu yang mendapatkan kabar tersebut dari Fu Cheng. 总之呢，就是一气盟中最近失踪了。 Hingga di malam harinya Tusan menyelinap masuk ke sekte Yiki untuk menyelidikinya. Terlihat petinggi sekte seperti sedang berbicara dengan seseorang yang ternyata adalah Guo. Tak lama pelayan mengabarkan bahwa Yuchu ingin bertemu. Tusan yang sudah kehilangan ingatannya kepada Yuchu merasa tidak asing dengan nama tersebut. Yuchu yang sudah menjadi aliansi Yiki meminta bukti bahwa aliansi siluman pelakunya. Dengan kecerdasannya Yuchu menekan kembali untuk mencabut tuduhan kepada aliansi siluman. 说到传闻，一命呜呼之前曾饮下一碗药。 Di tempat lain, di penjara Huntian, terlihat seorang penguasa siluman berkekuatan tinggi yang sedang ditahan. Ia bernama Chili, ketua sekte Pasir Merah yang ditakuti 6 wilayah. Tak lama kemudian datang Janwen, yang ternyata ketua Pasir Merah ditahan oleh leluhur aliansi Iki. 混杂了雨水的泥土过敏。 不过是仗着狗鼻子灵，在意早晚有一天，老子要逃离这里。 Hingga keesokan harinya Fu Cheng disuruh Yuchu untuk memancing pelaku hilangnya para wanita. Namun Fu Cheng menolaknya lalu pergi dari sana. 子皆薄幸。 Di tengah perjalanan, bertemu dengan seorang pria tampan bernama Rusan menggodanya. Dan pada malam harinya Fu Cheng terkejut ternyata Rusan sudah berada di kamarnya. Sehingga Fu Cheng pun curiga bahwa ialah pelakunya. 姑娘， Fu Cheng berhasil membuatnya pergi dengan mengulur waktu agar datang lagi besok malam. 我最见不得女子受委屈。明晚。 Lalu Yuchu mendatangi Janwen dengan mengubah rencana untuk menangkap pelakunya. 哎呀，过奖过奖过奖。温绿捕头聪慧机警，且嗅觉过人。 Hingga malam hari pun tiba, Rusan yang mendatangi lagi Fu Cheng dan ternyata Fu Cheng yang telah digantikan dengan Janwen. 看来他的心情确实好。 Ternyata Rusan sangat cerdik sehingga ia berhasil melarikan diri. Tak lama Rusan dipanggil yang ternyata Rong adalah gurunya. Terlihat Tusan dan Luo juga berada di sana sehingga Rong dengan memanggilnya untuk memastikan apakah Rusan pelakunya. Namun setelah diinterogasi dengan mengejutkan ternyata Rusan bukanlah pelakunya. 可他们为何如此？ Yang ternyata pelaku utamanya merupakan Guo. Ia membawa para wanita yang mengetahui tentang struktur penjara Huntian lalu diserap ingatannya dengan tujuan untuk membebaskan ketua siluman Pasir Merah. 关于浑天典狱的记。 Setelah berhasil menyerap ingatan para wanita, Guo dan petinggi aliansi yang berkhianat mendatangi bawah tanah penjara Huntian. Mereka pun terus memasukinya lebih dalam lagi hingga berhasil menemukan Chili. Dan dengan mudah Guo membebaskannya, bahkan membebaskan seluruh siluman jahat yang ditahan termasuk para petingginya. 大名鼎鼎的赤沙魔道团。
Yuchu yang terkejut melihat Tusan berada di sana. Tusan berhasil menangkap sebagian para siluman dan mengembalikannya ke dalam tahanan. Yuchu yang masih melihat Tusan dengan segera menghampirinya, namun ia pergi begitu saja karena memang Tusan sudah tak ingat siapa Yuchu. Dan Yuchu mengira bahwa Tusan masih menolaknya karena hingga saat ini Yuchu belum mengetahui yang terjadi pada Tusan. 你没事吧？ Di sisi lain, ketua aliansi mengumpulkan para petingginya termasuk Yuchu. Ketua mau meminta pendapat untuk mengatasi masalah ini dan siapa dalang di balik semua ini. Lalu pengkhianat yang bernama Nanggo mengatakan bahwa pelakunya adalah Tusan, ketua aliansi siluman. Namun Yuchu berhasil menyanggahnya dan meyakinkan ketua dengan memberikan solusi. Hingga Yuchu ditugaskan oleh ketua untuk mengatasi masalah tersebut dan diizinkan kerjasama dengan aliansi siluman. 平日里，涂山浑天典狱遭劫。 Saat ini Rong menerima kabar kalau Yuchu ditunjuk sebagai perwakilan dari aliansi Iki untuk kerjasama dengan aliansi siluman menangkap kelompok pasir merah yang pastinya Yuchu dan Tusan akan bertemu. 出什么事儿了？ Yaya khawatir kalau Tusan mengingat kembali Yuchu maka jantungnya akan melemah membahayakan nyawanya karena bibit perasaannya sudah hilang sehingga mereka berdua akan melakukan rencana agar Yuchu dan Tusan tak bertemu. 不要让他们见面。 Yuchu beserta para pengawalnya akhirnya tiba di Gunung Tu setelah beberapa tahun tak mengunjungi. Banyak kenangan indah yang masih melekat dalam ingatannya terutama kepada Tusan. Tak lama Rong pun datang sebagai perwakilan dari aliansi siluman dengan alasan Tusan sedang tak ada di tempat. Padahal Rong hanya mengulur waktu agar Tusan tak bertemu dengan Yuchu. 他们第一次来妖族不太适应，不在涂山呀。 Meskipun semua berusaha agar Tusan dan Yuchu tak bertemu, namun akhirnya mereka bertemu juga. Yuchu yang tak tahu masih menganggap Tusan yang dulu, dan Tusan yang sudah tak ingat Yuchu bersikap sangatlah dingin. Apalagi saat ini ia sudah tak memiliki lagi perasaan terhadap semua pria setelah kehilangan bibit perasaannya. 只要我想，涂山的任何事。 Kelompok pasir merah saat ini sudah aman berada di lembah naga api. Guo lalu menawarkan kerjasama untuk melawan Gunung Tu. Namun Chili menolak karena tak ada urusan dengan Gunung Tu karena musuhnya hanya aliansi Iki. Sehingga Guo yang menyelamatkannya merasa kecewa. Chili kemudian mendatangi adiknya yaitu Sisan. Ia membohonginya bahwa siapapun yang berhasil melukai Tusan maka akan dijadikan pemimpin kedua. Sehingga Sisan pun dengan senang hati akan menerima tantangan tersebut dan segera mendatangi Gunung Tu. Ia berteriak menantang Tusan yang disaksikan banyak orang dan tak lama kemudian Tusan pun datang ke sana. 此番又联合恶妖越狱， Tusan pun memaafkan Sisan karena kepolosannya. Namun saat akan pulang seseorang membunuhnya dengan menggunakan ilmu yang hanya dimiliki oleh Tusan dengan tujuan untuk mengadu domba bahwa Tusan pelakunya. Sementara Chili dan dua petinggi yang akan pergi ke Gunung Tu di tengah perjalanan dikejutkan dengan Sisan yang sudah tewas. Ia membawanya ke markas untuk diperlihatkan kepada Janwen dengan menanyakan siapa yang melukainya dan siapa yang memiliki ilmu tersebut. 这伤口应该是绝缘之主。 牵连我的兄弟。 Hingga pada akhirnya Guo pun berhasil melakukan rencana liciknya. Kali ini Chili bersedia untuk menjalin kerjasama. Lalu Guo meminta Chili untuk memancing Tusan agar mendatangi lembah naga api. 这个蠢货！ Di sisi lain Tusan yang sudah memasuki hutan lebih dalam lagi, namun belum menemukan markas naga api. Tak lama Tusan menerima pesan dari Rusan bahwa ia telah berhasil mendapatkan petanya. 有伤，你跟东方洛在此等候。是。 Sementara Janwen yang masih berhadapan dengan Chili berusaha untuk melawannya. Dengan tepat waktu Rusan datang kembali namun dengan wujud aslinya. Ia dipermalukan dan dihina oleh Chili. Namun Janwen menenangkannya untuk fokus tak mendengarkan ocehannya. Sehingga Rusan pun dengan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Janwen. 可还要回来？ Chili berhasil dikalahkan dengan mudah setelah Tusan dan Yuchu datang. Meski Rusan telah beberapa kali menyelamatkan Janwen, namun Janwen yang patut dengan aturan akan menangkap Rusan. Hingga pada akhirnya Chili dan pasukannya pun berhasil ditangkap dan waktunya Yuchu untuk kembali ke aliansi Iki. 一个朋友。 Mereka semua berjalan keluar dari lembah naga dengan membawa Chili dan pasukannya. Yuchu yang mencurigai Luo berusaha memancingnya, namun tiba-tiba Chili berhasil melarikan diri.
Tusan dan Yuchu terjebak di dalam lembah naga sehingga jembatan yang hanya satu-satunya jalan keluar telah roboh dan dihalangi pembatas kegelapan. Lalu Tusan dan Yuchu pun kembali ke lembah naga. Tak disangka kekuatan Chili sangatlah besar hingga Tusan terperangkap tak berdaya. Yuchu pun tak mampu menembus kekuatannya dan ternyata semua ini adalah rencana Guo untuk membebaskan Shiji dengan meresap kekuatan spiritual Tusan. Yuchu pun menjelaskan bahwa Tusan bukanlah orang yang membunuh adiknya, namun Guo terus menghasutnya dan akhirnya Shiji berhasil bebas dari segel pohon kepahitan. Dan Tusan tak sadarkan diri yang membuat Yuchu marah dan ia mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Hingga pada akhirnya Chili sadar bahwa yang telah membunuh adiknya adalah rencana Guo. Ia hanya dijadikan alat. Namun semua sudah terlambat karena Shiji sudah berada di sana dan Chili yang marah langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Yuchu dan Tusan yang masih tak sadarkan diri sudah berada di lembah yang dikeluarkan oleh Chili. Tusan pun mencari cara untuk keluar dari lembah naga dengan mengelilingi sekitar. Ia pun menemukan jalan keluar melalui sungai gelap. Sementara Luo yang masih menunggu Tusan di hutan dikejutkan dengan kedatangan Shiji dan Guo yang ternyata masih hidup. Dan tak disangka Luo ternyata adalah seorang pengkhianat. Ia tunduk karena Shiji yang telah membangunkannya. Hingga akhirnya Yuchu kembali pulih dan sudah berada di Gunung Tu bersama Tusan. Yuchu mencoba menjelaskan tentang kasus tewasnya Sisan. Pelakunya diduga orang yang dekat dengan Tusan karena Yuchu sudah curiga dari awal bahwa Luo pelakunya. Kemudian Yuchu pun memanggil Laisan untuk mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi dengan Tusan. Karena ia teringat Tusan mengatakan baru mengenal Yuchu, padahal Yuchu sejak kecil bersamanya. Namun Laisan tidak mengatakan kebenarannya. Lalu Yuchu mengatakan yang mengejutkan bahwa Luo adalah seorang pengkhianat yang menjadi mata-mata Shiji. Sementara Janwen yang sudah kembali pada aktivitas didatangi oleh petinggi sekte. Ia menyampaikan bahwa Rusan yang ternyata masih hidup sedang ditahan dijatuhi hukuman 60 tahun penjara. Dan di sini Janwen merasa bersalah karena telah membawa Rusan untuk dihukum. Lalu ia menemui Rusan dan membawanya untuk dipindahkan ke penjara Huntian. Laisan yang ditugaskan oleh Yuchu untuk mengawasi Luo menemukan petunjuk yang akan membahayakan keselamatan Tusan. Dan benar saja saat Luo akan mencelakainya, dengan tepat waktu Laisan pun datang ke sana. Tak lama kemudian Luo pun kembali dan terlihat Yuchu yang sudah berada di sana. Yuchu mencari bukti mendatangi sebuah toko yang pada saat kejadian Luo sedang berada di sana. Setelah mendapatkan bukti yang kuat, Yuchu mendatangi Luo, namun yang keluar malah Tusan. Yuchu menjelaskan semua kepada Tusan tentang kejanggalan Luo, namun Tusan tetap dengan pendiriannya tak percaya perkataan Yuchu karena tak mampu lagi membuat Tusan sadar. Yuchu pun pamit akan meninggalkan Gunung Tu. Yaya dan Laisan melaporkan data orang mengunjungi pasar saat kejadian tewasnya Sisan dan Luo berada dalam daftar tersebut. Namun Yaya mengatakan bahwa Luo tak mungkin mampu melakukannya. Sementara Luo didatangi lagi oleh Shiji dengan mengancam harus membuat Tusan ke sungai Loi dalam waktu 7 hari. Laisan lalu menemui Tusan untuk mengatakan hal yang sama tentang Luo. Pendirian Tusan tak berubah, tetap percaya sepenuhnya kepada Luo. Namun Laisan tetap akan mengawasinya. Sementara Yuchu yang sudah kembali ke Wisma Api Dewa dikejutkan dengan sadarnya Fu Cheng yang mengatakan bahwa petinggi aliansi yang bernama Nanggo terlibat. Terlihat Nanggo mendatangi Rusan mengabarkan bahwa Janwen telah diculik oleh Shiji dengan tujuan agar Rusan kabur dari tahanan. Menurut aturan siapapun yang kabur dari Huntian akan dihukum mati. Sementara Janwen saat ini sedang ditahan oleh Shiji untuk dijadikan alat. Tusan dikabarkan oleh Yuchu bahwa Nanggo bekerja sama dengan Shiji. Tusan pun dengan segera pergi akan mendatanginya. Sementara Nanggo yang sedang bersama Guo dikejutkan dengan kedatangan Tusan. Hingga pada akhirnya penyamaran Guo terungkap otak di balik semua kekacauan. Yaya menanyakan siapa mata-mata yang berada di gunung Tu, namun Guo tahu menjawabnya karena misinya ingin menghancurkan klan manusia melalui tangan gunung Tu yang membuat Yaya marah.
Hingga pada akhirnya Guo pun tewas. Keesokan harinya saat Yuchu dan Fu Cheng sedang makan, tiba-tiba ada seseorang yang tewas. Yuchu menerima pesan dari Luo untuk menunggunya di tepi sungai Loi. Yuchu pun akan segera mendatanginya meski telah diperingatkan oleh Fu Cheng bahwa ini merupakan jebakan. Sementara Laisan yang sedang berada di gunung Tu mengawasi Luo. Ia pun mengirim pesan kepada Tusan bahwa Luo tidak berada di gunung Tu, dan tiba-tiba Laisan pun diserang. Tusan yang sudah menerima pesan dari Laisan dengan segera akan mendatangi sungai Loi. Sementara Yaya disuruh untuk kembali ke gunung Tu membantu Laisan. Dan Yuchu yang sudah tiba di tepi sungai Loi langsung menerima serangan. Sementara Shiji mengalah dan menyimpan kekuatannya untuk melawan Tusan. Tak lama kemudian Luo pun datang ke sana. Kecurigaan Yuchu selama ini ternyata benar bahwa Luo seorang pengkhianat. Dan saat ini terungkap sudah pengkhianatan Luo yang disaksikan oleh Tusan sendiri. Namun Yuchu kecewa karena Tusan masih saja memaafkannya. Sementara Janwen yang sedang ditahan berhasil dibebaskan oleh Rusan. Ketua Aliansi Yiki mengumpulkan seluruh petinggi sekte untuk menyaksikan hukuman yang akan diberikan kepada Nanggo yang dikeluarkan dari aliansi dan dieksekusi, hingga selanjutnya menghadirkan Rusan yang telah melakukan kesalahan besar kabur dari tahanan Huntian. Luo pun ditangkap oleh Shiji dan ia marah karena telah gagal menjalankan misinya. Yang dikirim Yuchu bukanlah Tusan. Hingga kesempatan bertarung dengan Tusan gagal, Luo sengaja melakukannya karena takut Tusan terluka. Lalu Tusan menerima pesan dari Shiji bahwa Luo berada dalam genggamannya, akan dihabisi kalau Tusan tidak datang. Yuchu meminta izin untuk menemaninya. Mereka berdua pun pergi dari sana. Tak lama kemudian terlihat Luo yang sudah dirasuki oleh Shiji. Tusan dengan setengah hati melawannya hingga ia kalah. Yuchu mencoba menyadarkan Luo untuk mengendalikan ingatannya. Tak ada jalan lain, Luo pun memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Dan lagi-lagi Shiji melarikan diri. Setelah kematian Luo, Tusan menyegel tempat tinggalnya. Namun ada yang aneh saat Tusan mengatakan kalau Luo adalah temannya. Yuchu terus berpikir demi apa Tusan melupakan dirinya kalau bukan demi Luo. Hanya Yuchu yang dilupakan sedangkan yang lain tidak. Yuchu pun mengingatkan Tusan dengan memberikan topeng bahwa dirinya pernah bersama selama belasan tahun, sehingga Tusan yang sudah benar-benar lupa merasa heran. Terlihat Tusan yang terus merenung apa yang sebenarnya terjadi antara Yuchu dan dirinya. Namun semakin berusaha mengingatnya, jantungnya semakin sakit. Tusan pun menduga sebelum mengorbankan bibit perasaan, apakah Yuchu yang dicintainya. Dan di saat Yuchu sedang berjalan, tiba-tiba Yaya datang memarahinya dengan mengatakan kalau Tusan jatuh cinta maka ia akan mati. Yuchu pun terkejut dan bertanya alasannya. Akhirnya ia membawa Yuchu ke dalam pohon kepahitan dan terlihat bibit perasaan Tusan berada di sana yang menyebabkan orang yang dicintainya. Tusan melakukannya untuk mengurung Shiji demi keselamatan dunia. Dengan waktu yang singkat, Yuchu diizinkan membawa Rusan menemui Janwen. Hal itu membuat Janwen terkejut melihat Rusan berada di hadapannya. Rusan meminta izin kepada Janwen untuk menggunakan ilmu kesedihan. Ia akan melupakan satu sama lain untuk selamanya. Karena Rusan khawatir kalau Janwen akan menunggunya selama 100 tahun sebagai masa tahanannya. Namun dengan tegas Janwen menolaknya. Hidup atau mati ia akan tetap menunggunya. Tusan pun diperiksa dan tak menyangka ternyata dalam hatinya datang bibit perasaan baru yang akan tumbuh dan mekar seiring berjalannya waktu. Tusan yang melihat hubungan erat antara Janwen dan Rusan meski tak bisa bersama membuatnya menjadi sadar apa yang telah dilakukannya salah, mengorbankan bibit perasaan tanpa persetujuan dari Yuchu. Dan akhirnya Tusan menerima kembali Yuchu meski kenangan bersamanya telah hilang. Mereka akan memulainya dengan warna yang baru.
Tusan pun menulis nama Yuchu di pergelangan tangannya karena ditakutkan ia akan melupakannya Yuchu dalam sekejap. Dan benar saja saat Tusan sedang bersama Yuchu, dengan seketika Tusan lupa lagi siapa Yuchu sebenarnya. Kemudian Yuchu memanggil lagi Yaya karena sudah tak tahan lagi dengan Tusan yang bisa lupa kembali dalam sesaat. Ia memohon untuk mengabulkan permintaannya, melakukan solusi mengembalikan bibit perasaan Tusan. Hingga akhirnya Yaya mengatakan hanya ada satu solusi, yaitu dengan membelah setengah hati membekukan bibit perasaan. Namun dengan resiko yang tinggi, kalau suatu hari Tusan tidak mencintai Yuchu lagi, maka Yuchu akan tewas. Tak ada pilihan lain, Yuchu pun melakukannya. 百姓宁情主 却是第一次知道。 Hingga pada akhirnya ingatan Tusan kembali pulih. Ia merawat Yuchu yang tak sadarkan diri di Wisma Api Dewa. Fu Cheng yang menyukai Yuchu hanya bisa melihat dari kejauhan. Setelah beberapa hari, akhirnya Yuchu tersadar kembali. 我这大病才初愈呢，客人都要不了我的命。 Di saat mereka berdua datang, Fu Cheng mengabarkan undangan dari ketua aliansi Iki untuk seleksi ketua baru. 圈外势力。 Para ketua sekte dari penjuru dunia berdatangan. Ketua mengumumkan siapapun yang bisa mendapatkan plakat ketua aliansi, maka ialah pemenangnya. Hingga pada akhirnya Yuchu pun berhasil mengalahkan sang ketua dan mengambil plakatnya, sehingga ia akan menjadi ketua aliansi Iki berikutnya. Sementara Tusan yang kembali ke Gunung Tu, sehingga mereka pun menyambutnya dengan baik karena kini Tusan telah kembali seperti dulu. Namun tiba-tiba Laisan menghilang dengan mengatakan gerbang hantu, dan ternyata selama beberapa tahun ini dan kembali ke Gunung Tu, ia bukanlah Laisan yang asli. Sementara Laisan yang asli berada di gerbang hantu. Yang ternyata Laisan merupakan seorang pendekar berkekuatan tinggi yang legendaris dengan julukan Tuan Muda ketiga dari Kerajaan Lai, sang penguasa 6 wilayah. Yang mereka hadapi adalah siluman terkuat pemimpin Rubah Hitam yang merupakan atasan Shiji. Ialah dalang dari semua kejahatan yang selama ini terjadi. Rubah Hitam tak bisa dihabisi oleh siapapun karena ia tak berwujud. Hanya ada satu cara untuk membunuhnya, yaitu dengan menguasai ilmu tingkat tinggi yang bernama ilmu kehampaan. Dan hanya satu orang yang akan mampu menguasai ilmu tersebut, yaitu Yuchu, karena hanya ia yang memiliki darah murni spiritual. Di sini Yaya marah karena merasa telah dibohongi. Ternyata Laisan adalah Tuan Muda ketiga yang merupakan satu-satunya pendekar yang mampu mengurung Rubah Hitam dengan kekuatan yang diciptakannya, yaitu kekuatan lingkaran luar dan dalam. Laisan pun meminta maaf karena ia tidak ingin menggunakan nama terkenalnya untuk mendapatkan hati Yaya. Yuchu mendapatkan amanah dan saran dari mantan ketua aliansi. Lalu ia keluar dan terlihat Tusan yang sedang menunggunya. Tusan pun menjelaskan semuanya dan Yuchu bersedia untuk menguasai ilmu kehampaan. Yuchu pun mendatangi seluruh sekte aliansi Iki dan mereka pun menyambut ketua baru. Di tempat lain di kerajaan Nan, ada satu sekte yang tinggal di hutan bernama Sekte Pohon yang dipimpin oleh ketua sekte bernama Yuti. Ia sedang marah kepada anggotanya karena ada pusaka Sekte Pohon yang dicuri oleh Sekte Simen. Namun tak ada seorang pun anggotanya yang berani menghadapi Sekte Simen. Dan tiba-tiba putrinya yang bernama Kia akan membawa kembali pusaka tersebut. Di tengah hutan, terlihat kelompok Sekte Simen sedang bersembunyi setelah mencuri pusaka kulit pohon. Tak lama seorang anggota mengabarkan ada satu jalan kecil untuk keluar dari wilayah Sekte Pohon, dan mereka pun bergegas pergi dari sana. Kia yang gagal mendapatkan pusakanya karena pemuda yang bernama Wei Sheng tiba-tiba menjadi kuat, yang tanpa sengaja menyerang kekuatan pusaka tersebut. Ia pun kembali ke sekte dan mengatakan bahwa pusaka tersebut memilih Wei Sheng sebagai tuannya. Namun sang ibu menjelaskan siapapun bisa menjadi tuannya kalau tersentuh. Shiji yang masih terluka parah sedang beristirahat di tengah hutan. Tak lama datang utusan Rubah Hitam yang bernama Suipu. Ia ditugaskan untuk membantu Shiji menghadapi lagi musuhnya.
Di markas Sekte Shimen, murid pertama yang bernama Shijong mendatangi ketua sekte yang bernama Su untuk menyerahkan pusaka kulit pohon. Namun saat ketua marah tak sengaja kotaknya terjatuh, ia pun terkejut pusakanya telah hilang. Shijong menduga Kia berhasil mengambilnya kembali padahal pusakanya telah menyatu dengan tubuh Wei Sheng. Ketua mengancam akan membunuhnya kalau pusaka tidak berhasil didapatkan, dan ketua juga memerintahkan untuk membunuh semua murid yang ikut perjalanan kemarin. Di Sekte Shimen, terlihat Wei Sheng sedang mengambil makanan. Ia dikejutkan dengan para petugas yang akan membunuh seluruh murid yang ikut serta merebut pusaka, dan ia ketakutan sehingga ia pun bersembunyi. Setelah berhasil keluar dan berada di hutan, terlihat Tusan, Yuchu, dan Buzui sudah tiba di sana. Yuchu dan Tusan akan pergi ke Sekte Shimen, sedangkan Buzui akan menemui teman lamanya. 难道是之前师兄弟们提过的梦？ Tusan dan Yuchu akhirnya tiba di Sekte Shimen, dan tak lama datang ketua sekte. Yuchu menanyakan tentang pusaka kulit pohon, namun ketua sedikit emosi karena memang kenyataannya pusaka tersebut tak ada di tangannya. Kia yang mengetahui bahwa pusaka telah menyatu dengan tubuh Wei Sheng mencoba mendekatinya, karena menurut ibunya pusaka tersebut akan lepas kalau orang yang memilikinya jatuh cinta. Ia pun berpura-pura sebagai adik kembaran sang putri agar bisa mendekatinya. Setelah kesepakatan kedua belah pihak disetujui, tak lama Yuti pun tiba memeriksa keberadaan pusaka dan hasilnya tidak ada. Sesuai dengan perjanjian, jika pusaka tersebut tidak ditemukan maka Yuti harus mengeluarkan 3 tetes spiritualnya. Namun tiba-tiba ketua Shimen mengeluarkan ular untuk mengambil spiritualnya, yang membuat semua pun terkejut. Buzui pun bertindak agar dirinya saja yang menggantikan Yuti karena ia merupakan sahabatnya. 一转身就嫁了他人。 Di sisi lain, ia terus mendekati Wei Sheng untuk mengambil kembali pusakanya. Sedangkan Wei Sheng yang polos dan menyadari kalau pusaka kulit pohon telah menyatu dengan dirinya, ia mencoba untuk membunuh Wei Sheng namun gagal karena pusaka tersebut melindunginya. Hingga pada malam hari, Kia masih bersama Wei Sheng. Karena tidak berhasil sehingga ia pun mencari cara lain. Ia pun berpura-pura menyukai Wei Sheng dan disuruh untuk melamarnya, membuat Wei Sheng pun terkejut. Namun karena kepolosannya, dengan terpaksa Wei Sheng pun menyetujuinya. Dan ternyata ketua Shimen bagian dari kelompok rubah hitam. Ia pun menemui Suipu melaporkan bahwa Tusan dan Yuchu telah ikut campur. Tak banyak basa-basi lagi, Suipu pun menyerang Tusan dengan ilusinya yang sedang berada di hutan bersama Yuchu. Sang ibu pun menerima pesan dari Kia bahwa dirinya akan menikah, yang membuatnya marah namun Buzui menenangkannya. Mereka berdua pun mulai berjalan menuju pulang, sementara Buzui menyiapkan hiasan dan makanan. Tak lama kemudian mereka pun tiba karena sang ibu tak hadir. Buzui yang mewakili lamarannya. Namun Wei Sheng yang terkejut saat Buzui mengatakan saat ini Wei Sheng sudah menjadi bagian keluarga Sekte Pohon. Wei Sheng yang baru tahu bahwa wanita yang dilamarnya berasal dari Sekte Pohon, dan tiba-tiba kelompok Sekte Shimen pun datang ke sana. Yuchu menemui ketua Shimen untuk mengalihkan perhatian agar Tusan bisa memasuki markasnya lebih dalam lagi untuk mencari informasi tentang ketua. Namun setelah jauh memasukinya, Tusan terkejut melihat banyak jasad yang sudah kering, diduga telah diresap spiritualnya. Begitu juga dengan Yuchu, ia terkejut melihat mata ketua yang penuh dengan kekuatan hitam. Shiji pun kembali pergi. Ia hanya ingin menunjukkan kekuatannya dengan membunuh ketua Shimen. Tak lama datang Tusan menginformasikan bahwa yang telah meresap para murid Shimen adalah rubah hitam. Tusan pun akan pergi ke hutan mengejar para murid lainnya yang diduga telah dikendalikan oleh rubah hitam. Sementara Buzui masih mengejar mereka hingga ke hutan. Tusan pun tiba di hutan. Tanpa disadari gumpalan asap hitam mengikutinya, dan tiba-tiba Tusan diserang dan terikat oleh asap tersebut. Buzui yang masih menghadapi para murid Shimen tiba-tiba kerasukan dan dikendalikan oleh rubah hitam. Ia pun menjadi kejam tak terkendali. Tak lama datang Yuchu dan ia merasa bingung karena harus membunuh Buzui. Namun kalau dibiarkan para murid akan dihabisinya. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Yuchu pun membunuh Buzui. Rencana Shiji pun berhasil agar Tusan membenci Yuchu, sehingga perang pun akan datang lebih besar lagi antara klan manusia dan siluman. Hingga pada akhirnya Tusan pun datang ke sana.
Setelah kematian ketua sekte Shimen, Yuchu mengambil alih sementara kepemimpinannya karena sekte Shimen bagian dari aliansi Iki. Namun tiba-tiba ketua sekte Pon datang dan marah akibat kematian Buzui, terutama kepada Yuchu yang telah membunuhnya. Di sini Tusan sangat terpukul dengan kematian Buzui karena ia satu-satunya orang yang dituakan dan dihormati oleh Tusan. Yuti datang mengabarkan bahwa Buzui sudah siap untuk dibawa pulang ke Gunung Tu. Tusan pun pergi membawa jasad Buzui dan dengan dinginnya Tusan tak melihat sedikit pun kepada Yuchu karena ia kesal. Di saat Tusan sedang berada di bawah pohon kepahitan, dikejutkan dengan kedatangan asap hitam memasuki pohon. Tusan pun mengejarnya dan ternyata siluman rubah hitam telah berhasil memasuki pohon kepahitan. Rubah hitam pun mulai menyebarkan kekuatan di wilayah Gunung Tu. Kali ini Fu Cheng yang menjadi sasarannya. Ia akan membantai klan siluman agar terjadi kekacauan yang lebih besar antara dua klan. Setelah menghabisi semua kekuatan hitam pun keluar dan Fu Cheng tersadar. Ia terkejut apa yang telah terjadi dengan dirinya. Karena tak ingin menambah lagi masalah, Fu Cheng pun membunuh dirinya sendiri. Tak lama kemudian Yuchu dan Yaya datang. Akhirnya rencana rubah hitam pun berhasil. Saat ini Yuchu dan Tusan saling membenci dan saling menyalahkan. Terlihat Kia dan Wei Sheng mendatangi Gunung Tu untuk mengikat perjanjian di bawah pohon kepahitan. Namun saat mereka sedang makan, tiba-tiba sekelompok klan siluman ingin menyerang Wei Sheng karena saat ini hubungan antara dua klan sedang bermusuhan. Di saat Yuchu sedang sendirian, tiba-tiba didatangi oleh Shiji. Lalu ia menceritakan masa lalunya saat Yuchu kecil pertama kali diambil oleh Tusan. Shiji mengatakan bahwa Tusan sebenarnya ingin mengorbankan Yuchu, mengambil kekuatan spiritualnya untuk pohon kepahitan agar dapat menghilangkan kekuatan kebencian. Kemudian Tusan pun memasuki pohon kepahitan. Dengan resiko yang tinggi, ia memutuskan untuk menyerang kekuatan kebencian untuk mengusir rubah hitam. Namun imbasnya Tusan akan bersikap lebih dingin dan mudah emosi. Terlihat Yuchu yang sudah diasut oleh Shiji datang menemui Tusan untuk menanyakan tujuan mengambilnya dari kecil ke Gunung Tu dan menanyakan perjanjian apa yang dibuat Tusan dan ibunya Yuchu dulu. Tusan pun menjawab pada saat itu ia dan ibunya membuat suatu perjanjian untuk melindungi Gunung Tu dengan kekuatan spiritualnya. Namun karena ibunya Yuchu sudah tewas, maka Yuchu dibawa ke Gunung Tu sebagai gantinya. Lalu Tusan mengunjungi Wisma Api Dewa yang sudah kosong ditinggalkan Yuchu. Pada dasarnya Tusan ingin melindungi 6 wilayah dan melindungi Yuchu. Tak lama Tusan mendatangi Shiji yang sedang berada di hutan tak jauh dari sana untuk meminta pertanggungjawaban karena sudah menghasut Yuchu. Kembali kepada Kia dan Wei Sheng yang akhirnya tiba di bawah pohon kepahitan. Mereka berdua pun mulai ritualnya saling berjanji. Namun tak disangka yang keluar malah kekuatan kebencian. Mereka menerima bunga yu berwarna hitam dan tiba-tiba Sui pun datang dengan mengatakan bahwa kekuatan pusaka kulit pohon sudah menyatu dengan tubuh Wei Sheng. Dan tujuan Kia hanya untuk mengambil kembali pusaka tersebut yang membuat Wei Sheng terkejut tak percaya. Namun tiba-tiba Kia berubah wujud menjadi pohon dan tak akan bisa kembali lagi. Kecuali Wei Sheng yang memberikan pusakanya dengan cara mencintainya secara tulus. Namun Wei Sheng akan mati. Tusan pun datang namun sudah terlambat karena saat ini Wei Sheng yang sudah tewas. Tusan tak bisa menyelamatkannya karena Wei Sheng terkena petir langit dari kekuatan rubah hitam. Tak lama langit pun cerah kembali dan bunga yu dengan seketika mekar, yang berarti rencana Suipu telah gagal dan kalah karena ketulusan Wei Sheng hingga berani mengorbankan dirinya. Yuchu memanggil Laisan untuk menanyakan kebenaran tentang semua yang diucapkan oleh Shiji dan jawaban Laisan sesuai dengan ucapan Shiji. Hingga di malam harinya Shiji datang kembali untuk mendengarkan jawaban Yuchu. Namun Yuchu meminta bukti bahwa Shiji telah bermusuhan dengan rubah hitam sehingga ia pun memanggil Suipu, tangan kanan rubah hitam, dan membunuhnya di sana.
Lalu Yuchu memanggil seluruh sekte mengumumkan bahwa konflik antara dua aliansi semakin tak terkendali. Semua ini adalah ulah dari kelicikan rubah hitam yang membuat semua terkejut tak percaya karena rubah hitam sudah lama menghilang, hanya legenda saja. Yuchu menjelaskan bahwa rubah hitam ini berada di pohon kepahitan Gunung Tu. Tidak ada pilihan lain, Gunung Tu harus dimusnahkan. Tusan menerima pesan dari Yuchu bahwa seluruh aliansi Yiki akan menyerang Gunung Tu. Tusan pun memberikan perintah kepada Yaya dan Rong untuk mempersiapkan pasukan sebanyak mungkin menyambut kedatangan mereka. Di saat Yuchu mendatangi makam orang tuanya, tiba-tiba datang Yaya yang mencoba menyadarkan Yuchu untuk membatalkan penyerangan ke Gunung Tu. Dan harus diingat bahwa Tusan telah menyelamatkan dan merawatnya sejak kecil di sana. Namun tak disangka Yuchu justru marah kepada mereka. Tusan pun gagal menyadarkan Yuchu. Ia pun mendatangi pohon kepahitan dengan memutuskan untuk mengaktifkan formasi yang otomatis rubah hitam akan bebas. Namun tiba-tiba Shiji datang lalu mereka pun memasuki pohon kepahitan. Para petinggi Gunung Tu dan seluruh pasukannya telah siap menyambut pasukan Yuchu. Tak lama mereka pun tiba, yang didahului dengan orang-orang yang telah dirasuki kekuatan hitam, dan pertempuran pun tak bisa dihindarkan lagi. Pasukan klan manusia masih berada di atas menunggu komando dari Yuchu. Sementara Yuchu sendiri mendatangi pohon kepahitan. Ia pun terkejut ada formasi pengorbanan di bawah pohon, namun Yuchu tak bisa memasukinya. Tusan dan Shiji yang masih bertarung saat ini saatnya Tusan membunuhnya. Setelah berhasil membunuh Shiji, tiba-tiba Tusan berada di dimensi lain. Ia melihat dirinya sendiri jelmaan kekuatan kebencian. Tusan pun dengan sekuat tenaga untuk melawan dan mengendalikan pikirannya. Sementara Yuchu masih berusaha untuk memasuki formasinya, namun tetap tak bisa. Dan akhirnya Yuchu sadar bahwa semua ini adalah demi keselamatan Yuchu. Tiba-tiba bayangan Tusan pun datang memanggilnya. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Tusan, yaitu dengan kekuatan kehampaan. Sementara Tusan yang masih terjebak dalam dimensi pikirannya sudah tak kuat lagi menahannya. Terlihat semua orang kewalahan melawan pasukan milik Shiji, dan beruntungnya Janwen pun datang ke sana dengan pasukan klan manusia untuk membantu klan siluman dalam menghadapi pasukan milik Shiji. Kembali kepada Tusan yang selamat keluar dari dimensi karena Yuchu yang datang ke sana. Bahkan Yuchu sudah mengetahui rencana ini karena Tusan yang tidak ingin Yuchu terlibat dalam pertarungan tersebut, karena ia yang mengetahui kalau Yuchu pasti akan menggunakan kekuatan api dewa kehampaan, dan resikonya Yuchu akan mati karena mengeluarkan seluruh kekuatannya. Yuchu yang tak peduli akan hal tersebut, yang terpenting baginya kedamaian dunia tetap terjaga, sehingga ia pun memberikan kekuatannya itu kepada Tusan. Tusan yang mendapatkan kekuatannya kembali ditambah dengan kekuatan spiritual api dewa kehampaan yang diberikan oleh Yuchu, hingga pada akhirnya ia pun mampu mengalahkan pemimpin rubah hitam. Setelah pertarungan itu selesai, ia pun menghampiri Yuchu yang sudah terluka parah. Bahkan warna rambutnya pun berubah dikarenakan Yuchu yang sudah tidak memiliki kekuatan spiritualnya lagi. Hingga pada akhirnya Yuchu pun mengembuskan nafas terakhirnya, yang membuat Tusan sangatlah bersedih melihat orang yang ia cintai hilang dari hadapannya. Setelah itu ia pun memerintahkan Yaya dan Rong untuk menjaga Gunung Tu. Sementara ia akan mencari aura kehidupan milik Yuchu, karena ia menganggap kalau Yuchu belumlah mati walaupun nyawanya taruhannya. Singkatnya puluhan tahun kemudian, terlihat pohon kepahitan yang sudah diracuni aura kegelapan musnah seketika dan tumbuh kembali dengan pohon kepahitan yang baru. Dan di saat itulah datang seorang anak kecil yang turun dari bunga tersebut, dan ternyata itu merupakan Tusan yang terlahir kembali. Yaya yang sedang termenung sendirian. Seketika Laisan pun datang ke sana dengan mengatakan kalau ia akan pergi dari Gunung Tu untuk membasmi para siluman yang masih mengganggu klan manusia. Walaupun saat ini kedamaian kedua klan sudah bersatu, dan ia akan kembali untuk menemuinya. Kembali kepada Janwen dan Rusan, walaupun mereka berbeda klan, namun mereka saling mencintai.
Tidak hanya mereka berdua, Wei Sheng yang hidup kembali setelah diobati oleh Qia dengan ramuan pohon suci. Mereka pun saling mengungkapkan isi hati mereka masing-masing. Kembali kepada Tusan kecil yang datang ke pohon kepahitan dan bertemu dengan jelmaan Tusan yang mengajarinya cara menggunakan kekuatan spiritual agar menjadi lebih kuat dan berguna untuk menjaga gunung itu. Hingga 27 tahun kemudian, terlihat Tusan kecil yang sudah dewasa. Seketika ia pun melihat Yuchu di sana, yang ternyata Yuchu yang hidup kembali atas Tusan yang dulu berhasil mengorbankan jiwanya untuk mengumpulkan aura kehidupan milik Yuchu. Dan mereka pun saling memberikan kenangan-kenangan di masa lalu yang membuat mereka hidup bahagia untuk selama-lamanya. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari ningali film. Saya tunggu diri dan salam Sundaners.